A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca surat-surat lain. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, seperti itu. Dia menganggap agama saya lebih baik, agama saya lebih bagus daripada dia orang kafir. Dalam hati saya, tahu ini orang kafir. Satu Yesus cukup bagi saya. Tidak ada Tuhan lain lagi yang saya imani, saya percaya. Yesus menunjukkan jalan kebenaran dan hidup. Yesus mengubah hati pikiran saya. Yesus ada di dalam Injil kata-katanya, kata-katanya, firmannya. Tetapi anehnya Injil ini menjadi momok. Injil ini menjadi menakutkan. Padahal mengajarkan kasih, damai, sukacita. Inilah yang dikatakan oleh Injil. Orang jahat supaya tidak jahat. Orang bersungut-sungut supaya tidak bersungut-sungut. Orang komplain supaya tidak komplain. Bahkan musuh. Dikatakan berdoalah buat musuh. Musuh kita loh. Musuh kita. Orang yang jahat kepada kita. Ampuni dia. Ampuni dia. Inilah yang diajarkan oleh Injil. Musuh kita doakan. Tidak boleh mencubit. Mencubit aja tidak boleh. Apalagi membunuhnya. Inilah diajarkan oleh Injil. Kasih, damai, sukacita, sabar. Tidak mementingkan diri. Tidak egois. Wow, sungguh luar biasa Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel. Kali ini kesaksian datang dari seorang murtadin asal Aceh yang sungguh menakjubkan kesaksiannya, di mana proses perjumpaan pribadi dengan Injil Kristus. Dia diinjil oleh seorang yang biasa, namun dari buah penginjilan itu dengan dampak yang besar, saudara. Dari sini dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dulu dia membenci, dulu dia menghina, dia menghujat, dia mengatakan bahwa kafir masuk neraka. Tetapi akhirnya sekarang dia percaya. Dan dulunya dia bilang kafir masuk neraka. Akhirnya sekarang dia boleh mendapatkan surga yang dia cari, yaitu di dalam Injil Kristus ada keselamatan yang kekal. Dan sekarang dia boleh mengambil, sudah lulus ya, sekarang jadi pelayan hamba Tuhan, sekolah teologi, dan dia punya hati misi. Dia menginjili ke daerah-daerah pelosok-pelosok. Dan lebih menarik saudara, dia selalu membawa istrinya kemana-mana. Dia mengabdikan diri sepenuhnya saudara, untuk melayani, memberitakan Injil kepada jiwa-jiwa di pelosok-pelosok. Ini adalah suatu teladan bagi kita, untuk kita juga mau mengambil bagian. Sekarang zaman teknologi, kita bisa memberitakan Injil lewat WhatsApp kita, status kita, Facebook kita. Kita bisa menyampaikan Injil bagi jiwa-jiwa. Namun juga di desa-desa belum terjangkau internet. Nah, kita juga harus pergi ke sana gitu, untuk memberitakan Injil. Itu adalah panggilan kepada kita sebagai anak Tuhan. Itu adalah tugas amanat agung. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita tahu ya, pelaksanaan syariat Islam di Aceh terjadi karena adanya tuntutan masyarakat Aceh yang menjunjung tinggi ajaran Islam, yang kemudian dalam pelaksanaannya diatur dalam kiunan-kiunan yang berisi tentang aturan kehidupan masyarakat Aceh yang sesuai dengan kaidah-kaidah dalam hukum Islam. Juga di Provinsi Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat yang mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum pidana Islam. Namun di sini banyak orang yang dijamu oleh Kristus dan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Nah, untuk kesaksian lebih lengkapnya, mari kita langsung saksikan kesaksian murtadin ini. Semoga dapat memberkati, menguatkan kita, dan kita juga mengambil bagian di dalamnya. Shalom, saudara kekasih. Dimanapun Anda berada saat hari ini, yang saya menyapa Anda. Hari ini saya ada di Sumatera Utara. Hari ini saya menyapa Anda. Salam sehat, kuat selalu di situasi COVID-19 yang belum juga tidak henti-hentinya. Tapi puji Tuhan, sekarang sudah mulai menurun ya. Jakarta, Bali, Medan, dan di banyak tempat sekarang sudah menurun dengan COVID-19 ini. Tetapi tidak mengurangi rasa sukacita kita. Iman kita tidak boleh turun. Ya. Kita harus maju, naik terus. Terus-menerus kita jalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Inilah saya menyapa Anda hari ini. Ya, saya ada di Sumatera Utara. Saya menyapa Anda, kiranya semua dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Berbahagialah kita yang mempercayai, yang mengimani Kristus Yesus ada selalu dalam hidup kita. Ya, nama saya Aliuddin bin Zainul Abidin. Saya dari Aceh, tepatnya dari Kabupaten Pidi, kotanya Sigli. Ya. Ada
beberapa channel dan beberapa YouTube saya bicara. Tentunya Bapak Ibu, Anda dimanapun berada yang pernah mendengar tentang saya akan disegarkan lagi dengan cerita saya ini. Ya, seperti diterangkan tadi, saya dulunya tidak suka dengan orang Kristen karena saya berpikir orang Kristen itu orang yang tidak berkenan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tertanamlah dalam hidup saya ada penolakan dalam hati nurani saya untuk saya kurang senang dengan orang Kristen. Dan suatu hari saya didatangi oleh orang Kristen. Dia menceritakan tentang Yesus. Nama Yesus itu nama yang memuakkan dalam hidup saya. Nama Yesus itu nama yang menjijikkan, nama yang najis dalam hidup saya. Dan nama itu yang diceritakan kepada saya. Coba saudara kekasih bisa bayangkan kayak apa sikap hati saya waktu itu. Tetapi saya dapati orang ini baik, dia ramah, dia tulus, dia baik sama saya. Itu pun saya curiga terhadap orang ini. Saya berpikir jangan-jangan orang ini ingin mengkristenkan saya. Saya berpikir jangan-jangan orang ini ingin mempengaruhi saya, mengajak saya untuk mengikuti agamanya, untuk saya menjadi orang Kristen. Tapi saya dapati orang ini sangat baik, ya, sangat tulus, ya. Semakin dia baik, semakin saya sangat curiga dengan orang ini. Tetapi semakin banyak waktu saya habiskan dengan teman ini, mengikuti hari lepas hari, dan minggu mengikuti minggu, dan mengikuti bulan. Berarti saya melihat kehidupan saudara ini, hari-harinya saya ketahui tentang saudara ini. Saya lihat dia baik, dia memang baik. Karena banyak hari saya berjumpa dengan teman ini, saya meyakinkan memang dia orang baik. Dan dia suka berdoa, dia suka beribadah, dia suka berdoa. Hari-hari minggu dia ke gereja. Tapi waktu itu kan saya tidak ikuti di mana dia ke gereja. Tapi hari-hari saya ikuti. Saya lihat dia suka berdoa. Saya tidak mau kalah, saya juga berdoa dengan gaya saya. Saya berdoa dengan gaya saya. Seperti A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca surat-surat lain. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti itu. Saya pakai surat-surat lain seperti Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya baca surat-surat yang saya baca. Dia membaca Alkitab, saya tidak mau kalah. Saya baca Al-Quran. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Saya membaca Al-Quran, saya berpikir dalam hati saya berpikir saya ini orang Muslim. Saya ini keluarga saya orang yang taat kepada Tuhan. Dan saya menganggap agama saya lebih baik. Agama saya lebih bagus daripada dia orang kafir. Dalam hati saya tahu ini orang kafir. Tambah lagi dia orang Jawa, ya. Sebenarnya ada sedikit batasan, ya. Sedikit batasan antara orang Aceh dan orang Jawa, ya. Entah kenapa, ya ada banyak hal yang mungkin politik juga, ya. Jadi ada batasan. Saya merasa diri sendiri ada batasan terhadap orang ini, tetapi saya lihat dia baik. Sangat baik. Hari-harinya dia tunjukkan dia baik. Karena banyak hari, saya baru menyadari memang orang ini baik. Bagaimana dia berteman dengan teman saya. Teman-teman saya boleh dibilang minta maaf jikalau ada teman saya yang mendengarkan suara saya ini. Ya, teman-teman saya boleh dibilang ya, kurang tekun dengan agamanya Kristen. Ya, dengan kata lain, boleh saya bilang kurang baik. Ya, sama dengan saya. Saya orang yang kurang baik. Boleh dikatakan saya ini tidak baik. Anehnya saya merasa diri saya ada diri yang baik. Saya orang baik. Tetapi saya lihat orang ini sangat baik. Bagaimana dia menyikapi dengan teman saya, dia sangat baik. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, dia dengan ibu-ibu, dengan tetangga. Waktu itu di Bandung ini, cerita ini di Bandung, dia sangat baik. Jadi saya tahu memang orang ini orang baik, ya. Dia suka berdoa, saya nggak mau kalah, saya sembahyang Allah Akbar. Saya sembahyang dengan gaya saya. Saya baca-baca seperti tadi, saya baca-baca, ya kan? Dia sungguh-sungguh dengan Tuhan, ya. Saya nggak mau tahu, itu gayanya dia. Dia petik gitar, dalam hati saya bodoh sekali orang ini. Kenapa dia petik gitar? Dia beribadah kepada Tuhan, kenapa dia petik gitar? Dalam hati saya bodoh sekali. Masa ada musik-musik petik-petik gitar? Saya tidak suka itu. Tapi berjalan waktu, saya banyak bertanya tentang Tuhan. Dia ceritakan tentang Yesus. Tadinya saya tidak suka dia cerita tentang Yesus, karena nama Yesus itu nama yang sungguh saya tidak suka. Nama Yesus itu nama yang memuakkan dalam hidup saya. Nama Yesus itu betul-betul nama yang najis, nama yang saya tidak suka, dan nama itu diceritakan kepada saya. Coba bayangkan kayak apa sikap hati saya. Tetapi sekali lagi karena dia baik, saya coba hormati dia, saya coba hargai dia, karena orang ini orang baik.
Nah, lalu apa yang terjadi? Ya, karena banyak pertanyaan saya, kenapa ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus, ya kan? Saya menganggap Tuhan itu banyak, karena dia jelaskan Bapa itu Tuhan, Allah sendiri, mengutus anaknya Yesus itu Tuhan, lewat perantara Roh Kudus itulah Tuhan dan Allah sendiri. Coba saya berpikir, memang Tuhan itu banyak, karena dijelaskan Bapa Tuhan, Allah, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Allah sendiri. Nah, betul kan? Nah, saya menganggap itu Tuhan banyak, karena saya belum mengerti. Diterangkan air H2O, udara H2O, uap itu H2O, tidak mengerti. Dia ilustrasikan sebuah mangga, mangga itu bijinya biji mangga, kulitnya kulit mangga, ya isi di dalam ya mangga diterangkan. Ada diterangkan juga sebuah telur, telur itu kuningnya kuning telur, kuning telur, dalamnya itu di dalam isinya ya telur, putih telur, kulitnya kulit telur, ya telur, ya lihat. Dia terangkan sedemikian rupa, saya tidak mengerti. Betul-betul saya tidak mengerti. Tidak masuk akal saya untuk saya mengakui Yesus itu Tuhan. Nah, lalu banyak waktu saya jalani bersama dengan teman ini. Saya lihat kelakuan, tingkah laku, hidupnya, caranya. Itu menyentuh hati saya. Menyentuh pikiran saya. Ternyata ada orang seperti ini gitu ya. Saya banyak hidup di jalan. Saya banyak hidup di jalanan. Ya. Saya hidup di kehidupan yang keras ya. Saya keluar dari Sumatera karena hidup yang keras dan saya berjumpa dengan teman-teman di banyak tempat di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, di Pulau Batam, di Malaysia. Saya berjumpa banyak orang-orang. Saya lihat hidup yang keras. Ya, saya lihat hidup itu saya alami dengan kekerasan. Teman-teman saya boleh dikatakan cukup-cukup nakal, cukup jahat ya. Berbagai macam teman, berbagai macam suku saya bergaul dengan teman-teman saya. Saya berpikir kejahatan-kejahatan di dunia ini cukup luar biasa. Tetapi saya berjumpa dengan orang ini, kenapa ada orang baik? Ya, tadinya saya curiga, saya berpikir pasti orang ini akan mempengaruhi saya. Semakin banyak waktu saya lihat memang orang ini baik. Ternyata masih ada orang yang baik seperti ini. Nah, sekarang saya menyadari sangat banyak sekarang orang yang baik seperti ini. Banyak sekali. Dulu hampir saya tidak dapati ya. Ternyata waktu dia bersama dengan saya, hidup dengan saya, memang dia baik. Tadinya dia cerita tentang Yesus, saya betul-betul ingin pukul dia, saya ingin hajar dia gitu ya. Tapi semakin lama saya lihat memang ini baik. Saat saya bersama dengan teman yang baik ini, saya rasakan ada damai, ada sukacita, ada persaudaraan, ada kasih terhadap orang yang saya pikir orang ini orang kafir, orang ini orang Kristen yang saya anggap kafir, yang tidak berguna, yang tidak ada arti. Saya dapatkan ada kasih, ada damai. Jadi atas dasar apa saya berpikir negatif terhadap orang ini? Ya, tapi sekali lagi waktu itu saya belum percaya. Cerita ini tahun 1991 dan mengikuti tahun 1992. Dan disitulah saya percaya dengan Tuhan. Pertanyaannya bagaimana saya percaya dengan Tuhan itu? Ya, saya berteman dengan teman ini waktu itu sedang susun skripsinya, dia lagi sibuk-sibuknya untuk di kampusnya ya, karena dia ingin mensusun skripsi, dia harus wisuda dengan cepat karena dia sudah tertunda wisudanya. Jadi saya ikuti teman ini, kalau dia dari penelitian, kebetulan dia kan dari pertanian, fakultas pertanian. Dia meneliti tanah ya. Saya dibawa ke meneliti tanah. Saya dibawa ke IPB Bogor, Institut Pertanian Bogor. Saya dibawa, coba begitu baiknya orang ini. Mau membawa saya. Dia berjumpa dengan dosen-dosen tertentu dia jumpa, dia bawa saya. Dia bilang, minta maaf, saya mau ketemu dosen saya, kamu di sini aja dulu ya. Saya duduk dulu satu tempat, ya saya ikuti, dan dia berjumpa dengan dosennya, dan dia berjumpa lagi dengan saya. Dan dia meneliti tanah, naik sepeda motor yang sangat sederhana. Mau sepeda motor yang sudah tua sekali, sudah boleh, kata orang Jakarta, sepeda motor butut gitu ya. Dia bawa dengan kesederhanaannya, dia meneliti di satu sungai di Solo kalau tidak salah waktu itu. Dia teliti, saya mencatat-catat, dia bilang, ini lihat ini. Dia menganggap saya itu sahabatnya, temannya, saudaranya, ya kan? Nah, dan saya ikuti, begitu baiknya orang ini. Dia mau ngajak saya, dia mau membawa saya. Belum tentu ada orang bertemu dengan dosen, membawa temannya, membawa sahabatnya. Tidak. Tapi orang ini itu yang dia lakukan. Jadi saya sangat tersentuh dengan cara dia, dengan hidup dia, dengan persahabatan dengan dia, dengan persaudaraan dengan orang ini. Ya, itu saya betul-betul tersentuh. Dan entah kenapa, suatu hari saya kena sakit. Ya, saya kena sakit cacar. Sakit cacar itu kan demam tinggi, nggak bisa kemana-mana, tidak enak makan. Ya, dia perhatikan saya, dia peduli dengan saya.
Dan karena saya kena cacar itu, saya coba baca Alkitab. Saya tanya, lihat dari Kejadian, ya kitab-kitab lain, Matius, Markus, Lukas, sampai ke Wahyu. Saya acak-acak gitu ya. Saya ceritanya, saya lihat, saya perhatikan cerita tentang bagaimana Daud. Saya ceritakan, maksudnya saya baca, saya tanya dengan beliau. Dia jawab dengan penuh kasih. Terus dia jawab penuh kasih. Padahal orang ini sangat sibuk sekali dengan aktivitas kuliahnya, tetapi masih menyempatkan diri bersama dengan saya. Inilah yang membuat menjadi inspirasi dalam hidup saya. Lalu saya tanya kepada Tuhan begini. Ini jelas sekali, saya masih ingat sekali. Saya bilang begini, ya Allah, ya Rabbi, kenapa kau jumpakan aku dengan kawan ini, dengan teman ini? Aku suka dia, aku senang dia. Kenapa? Karena dia baik, karena dia ramah, tapi aku tidak suka agamanya, agama Kristen. Aku tidak suka Tuhannya, Tuhan Yesus. Masa Yesus Tuhan? Kalau Yesus ada di kota Medan, berarti Yesus tidak ada di Jakarta, Yesus tidak ada di Inggris, Yesus tidak ada di Aceh, Yesus tidak ada di mana-mana. Karena dia sedang ada di kota Medan atau di kota apapun itu. Saya berpikir, masa Yesus Tuhan itu? Yang saya tahu Yesus Tuhan itu kan secara global, dia penguasa langit dan bumi gitu ya. Dia ada di langit, dia ada di udara, dia ada di alam ini. Itu ya. Nah, tapi saya tidak mengerti dengan sosok Yesus itu. Tapi dengan penuh kasih, dia ingin menceritakan kepada saya tentang Yesus sampai lama itu. Nah, ya. Dia katakan begini, Tuhan itu menurunkan rasul-rasul dibunuh, nabi-nabi dibunuh, ya kan? Dicemooh, dicaci, dimaki, maka diturunkanlah pribadi ilahi itu, Yesus itu. Ya, dia dikandung oleh Maria, dia tanpa persetubuhan seperti kita pada umumnya, dan mulailah saat itu Roh Tuhan sedikit demi sedikit memberi pengertian kepada saya, mengingatkan saya tentang Isa Al-Masih yang ditulis oleh Al-Quran. Karena dia jelaskan, Yesus datang ke dunia ini, dia mencontohkan hidup, teladan hidup, dialah orang dari surga langsung turun ke dunia ini, mencontohkan, membawa manusia orang di bumi ini untuk menuju ke surga. Hanya orang dari surga lah yang dapat membawa, yang dapat menolong orang untuk menuju ke surga. Orang dari dunia semua berdosa. Mulai sampai nabi-nabi Adam itu semua manusia berdosa. Apalagi masyarakat karena hidup ini, orang di dunia ini penuh dengan dosa. Jadi orang yang tidak berdosa diturunkan ke dunia ini. Itulah sosok Yesus itu. Darahnya tercurah untuk menebus manusia. Bayangkan, darahnya tercurah untuk menebus semua dosa-dosa manusia. Tapi waktu itu saya tidak mengerti. Dia sudah ceritakan banyak, berhari, mengikuti minggu, saya tidak mengerti. Lalu suatu hari, Tuhan itu sendiri memberi pengertian kepada saya. Saya seperti Tuhan ingatkan dalam pikiran saya, hati dan perasaan saya, pemahaman saya. Isa Al-Masih ya lahir lewat perawan suci Maryam dari buayan. Dikatakan dari buayan aja dia sudah berbicara. Berbicara dalam ayunan, dalam buayan, dia ayun, dia bicara. Dan dia melakukan mujizat-mujizat. Orang sopak disembuhkan, orang kusta disembuhkan. Di ajaran kami di seberang seperti itu. Orang lumpuh berjalan, orang buta dicelikkan, orang tuli mendengar, bahkan orang mati dibangkitkan. Mulailah saya teringat dengan cerita-cerita itu, dan saya teringat dengan apa-apa yang saya baca, saya tanya, dijelaskan, saya tanya lagi, dijelaskan. Lewat penjelasan itu seperti memori saya mengingatkan saya. Apalagi saya ketahui ajaran kami di seberang, dia Imam Mahdi. Dia nanti akan datang menghakimi di dunia dan akhirat. Dia lahir dari Roh Tuhan. Roh Allah itu. Sukma, nafas pribadi ilahi itu. Ya, mulailah Tuhan ingat-ingatkan saya perkara ini. Sampai akhirnya saya diam. Tiba-tiba Tuhan menyentuh hati saya. Bagaimana Tuhan menyentuh hati saya? Tuhan kasih pengertian dalam hidup saya. Saya berdosa. Saya banyak dosa. Dosa yang sudah saya lupa. Dosa yang sudah lama. Dan dosa yang sedang berjalan seperti Tuhan nampakkan dalam hidup saya. Saya tidak bisa ditolong dengan amal soleh saya, ketaatan saya, kesolehan saya. Berapa taatlah saya, berapa solehlah saya, dan berapa banyaklah amal yang saya berikan kepada Tuhan. Ya, karena penjelasan teman ini, kita tidak bisa ditebus dengan amal kita, perbuatan kita, kekayaan kita, solehnya kita. Tidak bisa. Mulailah saya teringat ajaran kami di seberang aja sampai begitu sulitnya orang masuk ke surga. Seperti rambut dibelah 7. Bayangkan rambut dibelah 7 ya. Ya, dan saya teringat lagi surga itu di bawah telapak kaki ibu. Berarti saya harus menghormati ibu, menghargai ibu, ya menghargai. Jadi saya seperti teringat lagi cita-cita, dan saya mulai ke belakang lagi, mengingat, dan saya mulailah seperti Tuhan arahkan, beri pengertian tentang teman ini yang menceritakan kepada saya Yesus itu. Sampai saya akhirnya saya diam, saya dapat melihat jelas dosa saya, pribadi saya, hidup saya ini. Mulailah Tuhan ganggu hati perasaan saya diam, saya menangis, jatuh air mata saya,
betul-betul saya menangis. Saya buka hati saya lebar, saya buka hati saya luas, saya buka hati saya dalam, selebar, seluas, sedalam itulah Tuhan bekerja dalam hidup saya. Ya, Tuhan hadir dalam hati sanubari saya yang dalam, Tuhan hadir dalam pikiran saya, Tuhan hadir. Saya diam, saya menangis, saya tutup mulut saya. Waktu saya tutup mulut saya, roh Tuhan menyentuh hati saya. Tiba-tiba, saya menangis dengan keluhan-keluhan yang saya tidak tahu. Dan saat itulah, saya berkemenangan, saya bersuka cita, saya senang, saya gembira sekali. Seperti Tuhan bebaskan diri saya. Dan saya akui begini, saya akui dengan Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini, detik ini, aku yakin dan percaya Engkau, Yesus, Tuhan, dan Rajaku. Bukan dikatakan kawan ini, bukan dibilang orang lain. Hari ini aku merasakan Tuhan itu ada dalam hidupku. Dan aku yakin dan percaya Engkau, Tuhan, dan Juru Selamat dalam hidupku. Ya, tidak bisa ditebus dengan potong binatang apapun. Yesus, anak darah. Yesus ya, anak darah mengandung, dan dia lahir ke dunia ini dan mencontoh teladan hidup. Dia tidak bernoda, dia tidak bercacat, dia tidak melakukan kesalahan, tapi dibuat menjadi salah, dibuat menjadi dosa, dibuat menjadi kutuk karena dosa kita. Kita yang seharusnya terkutuk. Darahnya tercurah, dia mati di kayu salib. Dan barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saya bangga mempercayai, mengimani Yesus Tuhan dalam hidup saya. Jadi seperti terarah saya. Ya, tujuan saya terarah. Ya, dia katakan lagi, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat menuju kepada Bapa. Kata Yesus sendiri, kalau tidak melalui aku. Akulah jalan, akulah pintu. Ya, dialah terang itu, dialah garam itu. Waduh, luar biasa sekali. Penjelasan-penjelasan dari teman itu menjelaskan sama saya sampai saya dapat mengerti. Ini berulang-ulang diceritakan, saya tidak mengerti. Tapi saat hari itu Tuhan beri pengertian kepada saya, sangat-sangat luar biasa. Sampai saya bisa percaya. Saya ini orang yang berdosa, saya ini orang yang lapar, saya ini orang yang haus ya, yang betul-betul haus ya. Saya lapar ya, betul-betul seperti dikenyangkan saya. Senang sekali, bersukacita sekali. Betul-betul saya mengalami sukacita yang sangat-sangat luar biasa ya. Itulah saat itu saya akui dengan Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini, detik ini, aku yakin dan percaya Engkaulah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dan disitulah saya percaya dengan Tuhan. Tahun 1991, 1992, saya percaya Tuhan dan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tahun berikutnya isi saya dari Jakarta, suku Betawi, dia percaya dengan Tuhan. Tentunya anak-anak saya dengan mudah saya ceritakan tentang Daud, ya, tentang Goliat, tentang Abraham, ya. Saya ceritakan kepada anak-anak saya dan mereka mendengar, ya, tidur, saya ajar, saya kasih tahu, saya beri pengertian pada waktu itu. Ya, sampai anak-anak saya juga sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kami satu keluarga percaya dengan Tuhan. Ya, lalu tahun 1994 saya sekolah Alkitab di Cianjur di Bapak Pendeta Awan Datu. Saya lanjutkan lagi tahun 1995 saya selesaikan kelas 2 di Cianjur tahun 1995. Lalu saya turun ke pelayanan di Pulau Batam, Pulau Bintan, Pulau Bulu, Pulau Bertam, Pulau Karimun. Dengan terbatasnya saya pemahaman saya, walaupun saya sudah sekolah Alkitab berbeda dengan orang-orang Kristen, sudah sekolah minggu, sudah ikut kaum remaja, kaum muda, ikut hari Minggu, jadi sudah banyak dengan khotbah-khotbah. Saya buta-buta, saya masuk sekolah Alkitab. Tapi disitulah saya dibentuk. Lalu saya ambil STT saya, teologi saya selesaikan di Tentena Puso di Sulawesi. Lalu saya ambil kelas misi saya dengan orang asing. Kebetulan bos saya juga orang asing, orang Amerika, seorang misionaris. Kurang lebih 4-5 tahun saya belajar banyak dengan orang-orang asing, makanya saya punya hati misi sampai saat hari ini. Ya, saya dibebaskan, saya berkemenangan. Saya tidak sabar rasanya ingin menceritakan tentang Yesus Tuhan yang sangat luar biasa. Sebelum saya sudahi kesaksian saya teringat tadi dengan pembacaan dari hambanya. Ya, saya teringat dikatakan begini, Injil Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air, akan menjadi di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Luar biasa ini diceritakan kepada seorang Samaria, ya, perempuan Samaria. Dia rindukan air itu, tetapi berikanlah air itu kepadaku, kata Yesus. Maka aku akan memberikan air yang sesungguhnya yang akan terpancar. Wah, berikanlah air itu. Ya, apakah kamu mempunyai timah, kata perempuan ini? Ya, dan dijelaskan oleh Yesus pendek cerita, dan pergilah kepada suamimu, katanya. Pergilah pada suami. Aku tidak punya suami, tepat sekali. Karena 5 suami yang kau miliki sekarang bukan suami. Alangkah terkejutnya perempuan ini.
Kenapa dia tahu? Lihat, dia tahu. Yesus tahu apa yang diperbuat oleh perempuan ini. Sampai perempuan ini pergi ke kota. Dia bicara, dia menginjil. Dia bicara kepada banyak orang. Dia tidak malu lagi. Di sana ada orang yang tahu tentang diriku. Aku berdosa. Perempuan ini berdosa. Penuh dengan dosa. Dan ada orang yang tahu. Siapa itu? Orang di kota tahu tentang perempuan ini. Siapa perempuan ini? Tetapi dia tidak malu-malu lagi menceritakan siapa dirinya. Dia menceritakan tentang Yesus yang memberitahu tentang keburukannya, kebobokannya, tingkah lakunya, dosanya. Dia ceritakan. Orang-orang di kota kan tahu tentang perempuan ini. Tapi dia tidak malu lagi. Dia ceritakan siapa Yesus. Inilah penginjil yang sangat luar biasa yang ditulis oleh Alkitab. Ini orang berdosa. Tuhan itu akan pakai orang berdosa. Orang yang tidak berarti. Orang yang tidak ada artinya. Itu begitu indahnya. Tuhan pakaikan. Dan ditulis di dalam Alkitab menceritakan tentang Yesus. Bukannya orang itu orang yang sangat luar biasa? Bagaimana Alkitab juga menulis seorang Saulus yang kejam. Yang menghina, yang mencaci, yang memaki. Yang memenjarakan orang-orang Kristen. Menangkap, menganiaya, menyiksa. Stefanus mati terbunuh. Lihat, Tuhan izinkan seorang Saulus menyaksikannya. Pendek cerita, suatu hari perjalanan di Damsyik. Dia mencari orang-orang percaya. Dan dia diubah oleh Tuhan. Dan dia berubah menjadi Paulus. Ini Paulus yang sangat luar biasa. Belum lagi tokoh-tokoh yang lain di dalam Injil. Dan saya teringat di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 35. Saya akan coba bacakan sebelum saya berhenti dulu. Yohanes pasal yang ke-6. Saya teringat ayat ini. Ayat yang ke-35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ayat ini, Yesus sendiri mengatakan, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak lapar lagi, dikatakan. Tidak lapar lagi. Dan barang siapa percaya, dikatakan kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Luar biasa ini perkataan yang diucapkan oleh Yesus. Dan perkataan ini, kata-kata ini kita imani, kita percayai. Inilah perkataan Yesus yang sangat luar biasa. Kata-katanya penuh hikmat, penuh kuasa, penuh wibawa. Apa yang dikatakan? Ya, jadi maka jadilah. Nah, dalam orang seberang bilang kun fayakun, jadi. Perkataannya penuh kuasa, penuh wibawa. Mari yang letih, mari yang lesu, mari yang berbeban berat, datanglah kepadaku, maka aku akan memberi kelegaan. Coba bayangkan manusia mana, nabi mana, rasul mana yang berani mengatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat mengatakan begitu, berani mengatakan begitu. Hanya Yesus Kristus Tuhan yang sangat luar biasa. Amin. Saudara terkasih dalam Kristus, dari ajaran kami ada 25 nabi mulai dari dipercayai dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Lut, Soleh, Ibrahim, Isa, Zulkifli, Ilyas, Ilyasa, Yahya, Isa, sampai Nabi Muhammad SAW tidak hanya berani mengatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ini luar biasa kata-kata Yesus itu. Dia roti hidup, barang siapa makan, waduh luar biasa. Barang siapa minum akan terpancar di dalam hatinya. Dia tidak haus lagi. Dia tidak haus lagi. Sampai-sampai apa yang dilakukan oleh perempuan Samaria itu, perempuan yang tidak ada arti itu, ditinggalkan tempayannya. Dia lupakan tempayan misi utamanya. Dan dia pergi menginjil. Dia memberitakan kabar baik. Dan inilah yang sedang saya lakukan sampai saat hari ini. Saya terus pergi menginjil, memberitakan berita kabar baik kemana-mana. Seluruh Indonesia. Ya, mulai dari Sabang sampai Merauke. Saya keliling menceritakan kabar baik itu. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Sekarang saya ada di Sumatera Utara. Belum lagi sampai ke Papua, Sorong, Jayapura, Yaukimo, Biak, Manokwari, Waropen, Merauke. Saya datangi, saya kunjungi. Makanya saya bisa mengatakannya ini. Belum lagi saya masuk ke Papua Nugini, Montagen, Hagen, Tari, Mindi, sampai arah Portmos di sana. Gunung, lembah, makan kurang jelas, makan ubi, keladi, pisang, papeda, sagu. Saya makan semua, apapun dimanapun. Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan. Saya masuk pelosok-pelosok, desa-desa, kampung-kampung. Saya masuk ke Ambon, ke Seram, ke Piru, ke Tual, Pulau Buru, Saparua, Nambole, Tidore, Ternate. Saya masuk ke sana-sana. Timur, Kupang, Alor, Ende, Flores. Saya masuk Sumba, Sumbawa. Udah ada Sumba, Sumbawa lagi ada. Belum lagi saya masuk ke Lombok. Belum lagi saya masuk ke kepulauan-kepulauan, Pulau Mentawai dan sekitarnya, Pulau Mentawai. Belum lagi masuk ke Pulau Batam, Pulau Bintan, Pulau Bulu, Pulau Bertam, Pulau Karimun, Pulau Penyengat, pulau-pulau yang kecil-kecil nggak masuk akal, tidur nggak jelas, makan nggak jelas, keuangan juga tidak jelas, tapi tetap saya jalani. Saya jalani bertahun, banyak tahun penderitaan demi penderitaan. Pulau Bali menderita, saya alami. Ya, tidak sia-sia apa yang saya alami sekarang, saya jalani. Tuhan membela saya. Makanya betul sekali di dalam gereja-gereja selalu dikatakan Allah itu Allah Immanuel. Artinya Allah yang menyertai.
Saya sangat percaya sekali Tuhan terus menyertai saya sampai saat hari ini. Pelayanan-pelayanan yang saya lakukan tidak masuk akal kadang-kadang. Orang susah ikut. Ada beberapa orang yang ikut, mereka akan bingung. Akan bingung apa yang saya lakukan. Ya, tapi saya lakukan dengan setia. Saya jalani dengan isi saya bawa ke banyak tempat. Kadang kali jatuh, luka-luka. Ya, saya pernah jatuh dan pingsan. Pingsan, saya tidak berdaya lagi. Dan itu saya alami. Terguling-guling, itu sudah biasa saya jalani. Belum lagi saya pergi, tidak bisa pulang. Sudah pergi ke suatu tempat, mau pulang kembali hampir-hampir saya tidak bisa pulang. Ya, tapi Tuhan baik. Saya terus sibuk dengan Tuhan. Saya terus melayani Tuhan. Dan Tuhan terus sibuk bersama dengan hidup saya. Dan saya dapat membuktikan Tuhan itu Allah yang ajaib. Betul-betul ajaib. Dia menuntun, dia membimbing. Makanya saya sangat-sangat percaya sekali Yesus itu hidup. Dia betul-betul hidup. Dia betul-betul ada. Dan dia dapat saya rasakan lewat kekuatan Roh-Nya yang kudus. Dia mati di kayu salib. Bukan setengah mati. Ya, ada yang dikatakan orang-orang bilang dia bukan mati. Dia tidak mati. Dia digantikan. Betul dia mati. Dia nampakkan kepada murid-muridnya ratusan orang. Itulah saksi nyata yang ditulis oleh Alkitab. Dia nampakkan. Dan dia bangkit naik ke surga. Duduk di tahta Allah Bapa menyediakan tempat. Dan mencurahkan Roh-Nya yang kudus. Roh Kudus bekerja sedemikian rupa berlipat kali ganda. Apa buktinya? Saya bisa percaya. Teman-teman saya lewat media YouTube aja dia percaya. Ya, saya banyak teman yang susah saya terangkan di sini. Ya, ada rekan saya cukup baik dengan saya, itu boleh dikatakan saudara saya. Nah, bagaimana pengalaman Effendi Usman yang di YouTube yang aku kabarkan Injil keselamatan. Beliau percaya dengan Tuhan gara-gara menonton video YouTube seperti ini. Kenapa orang berdebat sedemikian rupa? Dia simak, dia perhatikan. Karena dia simak dan perhatikan dengan sikap hati yang benar dengan Tuhan, maka Tuhan bukakan hatinya. Lihat, Roh Kudus bekerja berlipat-lipat kali ganda. Saya banyak interview orang-orang, orang Madura, orang Jawa, orang Sunda, orang Bugis, orang Makassar, orang Aceh. Berapa banyak orang Aceh saya interview. Mereka berjumpa dengan Yesus lewat mimpi, ya, lewat masalah, lewat persoalan, lewat penderitaan, lewat situasi apapun, mereka menjadi percaya dengan Tuhan. Inilah menunjukkan Roh Kudus bekerja berlipat-lipat kali ganda sekarang yang disaksikan oleh tokoh-tokoh agama sekarang. Mereka katakan pemurtatan yang sangat luar biasa. Memang ia luar biasa. Itulah Yesus luar biasa, mengubah pikiran orang, hati perasaan orang. Saya beritahu kepada Anda dimanapun saat hari ini berada, orang tua saya tidak bisa mengubah saya, kakak, adik, saudara, paman, saya sendiri tidak bisa mengubah saya, keluarga saya tidak bisa mengubah saya, tapi Yesus dapat mengubah saya secara pribadi lewat kekuatan Roh-Nya yang kudus. Ada aktif hidup Roh Tuhan itu. Dulu saya tidak mengerti di mana Tuhan. Saya pikir Tuhan di langit, Tuhan di atas. Ya, Tuhan ada di mana-mana memang. Saya percaya itu. Tapi saya tidak dapat merasakannya. Sekarang saya dapat merasakan. Kalau saya melakukan sedikit aja salah, sedikit aja dalam pikiran saya salah, negatif, sedikit aja dalam hati pikiran saya salah, sudah mengganggu hidup saya. Apalagi yang saya pikirkan salah, mengganggu hubungan diri saya kepada Tuhan. Inilah menunjukkan Tuhan ada. Saya dapat rasakan. Ini nggak benar. Ini nggak benar. Saya dapat rasakan. Makanya firman Tuhan katakan, kecaplah, lihatlah, rasakan, dan nikmati alangkah baiknya Tuhan. Saya menikmati Tuhan, walaupun sedikit saya rasakan, tetapi saya dapat rasakan Tuhan itu ada. Maksud saya pemahaman Tuhan itu kan begitu hebat, luar biasa. Sedikit saya cerna, saya dapat melihat, inilah Tuhan. Ya, satu teman tadi yang menginjili saya, seorang Hatman Budiarjo ya namanya, bukan penginjil, bukan pendeta, bukan guru sekolah minggu, bukan ketua kaum pria, bukan majelis, tapi dia dapat mencontohkan teladan hidup kepada saya. Satu orang ini cukup bagi saya, inilah orang Kristen. Dan satu Yesus cukup bagi saya. Tidak ada Tuhan lain lagi yang saya imani, saya percaya. Yesus menunjukkan jalan kebenaran dan hidup. Yesus mengubah hati pikiran saya. Yesus ada di dalam Injil, kata-katanya, ya, kata-katanya, firmannya. Tetapi anehnya Injil ini menjadi momok. Injil ini menjadi menakutkan, padahal mengajarkan kasih, damai, sukacita. Inilah yang dikatakan oleh Injil. Orang jahat supaya tidak jahat, orang bersungut-sungut supaya tidak bersungut-sungut, orang komplain supaya tidak komplain, bahkan musuh. Dikatakan berdoalah buat musuh. Musuh kita loh. Musuh kita, orang yang jahat kepada kita, ampuni dia, ampuni dia. Inilah yang diajarkan oleh Injil. Musuh kita doakan. Tidak boleh mencubit. Mencubit aja tidak boleh, apalagi membunuhnya. Inilah diajarkan oleh Injil. Kasih, damai, sukacita, sabar, tidak mementingkan diri, tidak egois. Selalu berpikir yang positif. Selalu punya hati yang positif. Inilah yang diajarkan oleh Injil itu. Tapi sayang, Injil menjadi momok, menjadi hal yang menakutkan bagi orang-orang yang tidak percaya.
Sekali lagi saya katakan kepada Anda yang menyaksikan suara saya, berbahagialah engkau yang percaya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tinggallah dengan Kristus, hadirlah dengan Kristus, diamlah terus menerus setiap hari, setiap waktu, setiap saat bersama dengan Kristus. Maka pikiranmu diubahkan dengan pikiran cara Kristus. Hatimu, hidupmu, apapun yang kau jalani, engkau mengarahkan hatimu percaya kepada Kristus Yesus, Tuhan Allah yang ajaib itu. Bagaimana kita untuk mengetahui dia? Bacalah. Inilah Injil kekuatan Allah. Terima kasih. Ya, itulah sharing sedikit saya bagaimana mengalami Tuhan dan pelayanan-pelayanan yang sedang saya lakukan sampai saat hari ini. Ya, dimanapun Anda berada, yang ingin rindu bertanya silahkan. Ya, mungkin sebisa saya menjawab, ya, saya coba jawab. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, luar biasa. Wow. Saya mendengarnya Pak Alyudin sampai berkobar-kobar semangat saya Pak ya. Luar biasa, Bapak menceritakan kesaksian Bapak dengan kasih kemuliaan yang terpancar dari dalam diri Bapak. Itu karena Yesus Kristus beracara berkarya di dalam kehidupan pelayanan Bapak Alyudin. Luar biasa Pak. Saya teringat satu ayat lagi. Apa yang dilakukan oleh seorang teman. Tadinya saya mau tanya, siapa nama teman itu ya, yang misterius begitu baik di hadapan Bapak. Dan akhirnya Bapak menyebutkan namanya Pak ya. Ya. Saya teringat di Roma 12 ayat 20. Ya, saya teringat di Roma 12 ayat 20 yang berkata demikian. Saya buka ya, Alkitab di sini. Ya. Tetapi, Roma 12 ayat 20. Tetapi, jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Wow, Amen. Luar biasa. Ini firman Tuhan yang Bapak alami waktu itu. Ya, betul. Bapak benar-benar membenci dan tidak menyukai waktu itu ya, Yesus dan orang Kristen itu. Hanya yang Bapak sukai perilakunya, perbuatannya yang baik. Tetapi yang teman, sahabat Bapak itu, inilah yang dia tunjukkan ke Bapak. Dia memberi seteru lapar, berilah dia makan, menumpukan bara api. Jadi Bapak yang benar-benar tambah marah waktu itu ya, dengan perbuatan, bukan dengan kebaikannya yang dia lakukan. Luar biasa Pak. Dan memang kita sebagai orang Kristen Pak ya, Bapak mengingatkan kita semua, mengedukasi kita semua pada malam hari ini, bahwa memang kita harus berbuah dan harus seturut dengan karakter Kristus. Karena Bapak tadi memberikan kesaksian, memang betul, akhirnya Tuhan Yesus menjamah, membuka nurani Bapak ya, sehingga Bapak bisa memahami. Tetapi awal mulanya dari buah dari perbuatan sahabat itu yang baik Bapak lihat. Nah, oleh sebab itu sahabat-sahabat Miracle, dimanapun kita berada, kalian berada saat ini, kesaksian ini benar-benar sangat memberkati kita semua. Ini juga menjadi reminder, jadi pengingat, jadilah orang Kristen yang benar-benar berbuah, benar-benar melakukan kasih, tidak marah, tidak membenci, tidak mengutuk, tidak melakukan hal-hal yang sia-sia. Karena kita diperhatikan ternyata, kita diperhatikan. Dan dengan perbuatan itu bisa membawa jiwa-jiwa baru dalam keselamatan. Kita tidak perlu susah-susah untuk mengajari atau mengatakan sesuatu yang bukan pada otoritas kita. Biarlah pada akhirnya Tuhan Yesus yang beracara. Tetapi yang kita bisa lakukan adalah Tuhan Yesus ajarkan. Ini akan membantu menjadi fondasi yang kuat untuk menopang jiwa-jiwa baru untuk datang kepada Tuhan Yesus. Luar biasa Pak Alyudin. Saya malam ini benar-benar berkobar-kobar. Iman saya benar-benar kayak seperti membara begitu ya, mendengar kesaksian Bapak yang luar biasa. Ini yang kita tunggu-tunggu sebenarnya. Dari kesaksian ini adalah kita bisa kembali bergairah. Iman kita bisa kembali bangkit. Tidak lagi setengah-setengah. Tidak lagi bersungut-sungut. Tidak lagi komplain, kecewa dengan segala sesuatu apa yang kita hadapi, pergumulan kita. Jangan mempermalukan Tuhan kita. Tetapi pada malam hari ini, kita mendengar kesaksian yang luar biasa, sungguh menguatkan iman kita. Haleluya ya. Saya akan saya bergeser ke teman-teman di Zoom. Biasa, silakan Pak Romi. Halo, salam Pak Alyudin. Shalom Pak Romi, siap. Ya, kita memperkenalkan diri. Saya adalah Romi, saya orang Murtadin. Ya. Saya sudah mendapat kotak Bapak dengan Pak Effendi Usman barusan. Amin. Ya, Kalebu Pak. Ini kami ngomong bahasa daerah dulu ini. Kalebu itu sudah makan Bapak Ibu. Sudah ya. Sukacita dan Dona adalah awak Aceh. Aceh, tidak jauh dari wilayah Sigli Pak. Hananju kan wilayah Siglinya betul. Jadi sukacita dan drone malamnya dalam Tuhan. Senior kita kan suara saya berbahagialah. Ya, oke lanjut.
Ya, terima kasih Pak Aliudin. Ya, terima kasih Pak Aliudin. Sukacita dan drone malamnya di dalam mengabarkan amanat agung dan perintah agung. Mengabarkan kabar baik. Tanyo K1 Eknis dan satu darah. Sudah satu Eknis dan satu darah, silakan. Lung menjadi sangat diberkati oleh kesaksian drone. Saya sangat diberkati dengan kesaksian Anda. Semoga drone tetap kuat dalam pelayanan walaupun banyak badai yang dihadapi. Iya, semoga tetap kuat walaupun badai banyak dihadapi. Oke, baik. Saya teringat dengan satu ayat Al-Imran, yaitu keluarga Imran di dalam Quran 45 kalau nggak salah saya. Ya. Bunyi Arabnya isqalatil malaikatuhu ya Maryamu innallaha. Ya, Yubasirun. Nggak usah saya lanjutkan lagi, singkat aja artinya. Ketika malaikat berkata kepada Maryam, sesungguhnya Allah mengembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya, yaitu rohnya Allah. Namanya Isa Al-Masih, seorang putra yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Dan termasuk orang-orang yang dekat kepadanya. Pertanyaannya, ada nggak manusia yang terkemuka di dunia dan di akhirat? Ayatnya menjadi satu inspirasi saya mengenal Tuhan. Ini menjadi inspirasi saya menjadi percaya dengan Tuhan. Ya, jadi teman-teman semua tetap kuat di dalam Tuhan. Hanya agama boleh apapun, tapi keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Amin. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Ya. Berapa lama Bapak di Medan? Ya, saya ada beberapa lagi di Medan. Lalu nanti saya harus ke. Boleh. Ya. Boleh. Saya udah kontak WA Bapak. Saya dapat nomor dari Effendi Usman, sahabat kita juga. Saya udah 9 bulan perjatuhan Pak Aliudin. Amin. Di mana sekarang? Saya posisi masih di kawasan tidak jauh dari Sigli, dan saya ibadah ke Medan itu membutuhkan waktu 6 sampai 7 jam. Amin. Ya, tapi tetap sama Pak Sigli ya? Ini Pak di Sigli? Di Sigli Pak, tapi tidak jauh dari Sigli. Oh ya, dan saya belum bisa buka ini videonya karena saya masih di sini. Nanti kalau sudah keluar dari sini kita tancapkan sama-sama. Amin. Hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam Tuhan, karena Tuhan itu hidup. Haleluya. Amin. Itu saja Pak. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih ya Pak Romi. Pak Romi selalu aktif hampir setiap malam untuk memberi support atau juga mendengar kesaksian yang luar biasa untuk membangun, menguatkan iman dari Pak Romi. Baik, kita bergeser kepada teman yang lain ya. Baik, siapa yang mau menyampaikan? Di sini saya lihat video Ibu Hadriani ya. Ibu Hadriani silakan. Ya, selamat malam Pak. Salam. Shalom Ibu. Salam Pak. Zainal Abidin ya. Zainal Abidin. Aliudin. Bapak Aliudin Abidin. Iya. Ibu seperti orang Aceh saya lihat. Saya di Makassar Pak. Makassar ya. Iya. Siap Ibu. Saya sering ke Makassar. Saya sering ke Maros juga. Kalau saya di Goa Pak. Di Goa, oke. Ya, siap Ibu, silakan. Ada yang mau ditanyakan, ada sesuatu kah? Luar biasa kesaksiannya Bapak. Sangat luar biasa, sangat menguatkan, dan saya sangat bersuka cita mendengarkan akan kesaksian Bapak malam ini. Bapak tadi mengatakan bahwa siapa itu Yesus? Yesus itu bukan Tuhan tapi manusia Pak, kalau tidak salah. Iya. Iya, memang banyak orang Muslim yang mengatakan bahwa tolong tunjukkan kalau memang Yesus, kalau ada ayatnya mengatakan bahwa akulah Tuhan dan sembahlah aku. Iya, memang tidak ada di Alkitab seperti itu, tapi banyak yang terdapat dalam Alkitab bahwa dia itu adalah Tuhan. Ya. Dan iya Pak. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul 10, bukan, Kisah Para Rasul 15 ayat 11, bisa Pak Prengki? Bisa Ibu. Iya. Iya. Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Jadi di sini juga terdapat di Kisah Para Rasul 10 ayat 36. 10 ayat 36. Iya. Itu sebentar Bu. Iya. Ya, silakan. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Jadi kalau saya tanggapi dari pertanyaan orang-orang Muslim yang belum percaya, kita tidak perlu memperlihatkan ayat yang mengatakan bahwa akulah Tuhan dan sembahlah aku, karena di dalam Alkitab itu sungguh banyak yang tertulis bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan dari semua orang.
Jadi saya sangat bersyukur, berterima kasih Bapak, betul-betul diselamatkan oleh Yesus. Seperti saya juga dulu Pak, saya juga dulu orangnya Muslim, tetapi melalui mimpi saya juga bisa percaya kepada Yesus. Amin. Nah, benar Iya. kan, lewat mimpi? Iya, lewat mimpi Pak. Iya. Saya di sini saya dikuatkan sama Bapak mengatakan bahwa ketika kita percaya kepada Yesus dan ketika kita dekat, Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita, maka ketika kita melakukan hal-hal yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan, ada Roh Kudus yang menegur kita Pak, bahwa itu Amin. tidak baik. Ya, karena itu juga yang saya rasakan Pak. Iya. Jadi apapun yang kita mau lakukan, yang betul-betul Tuhan tidak kehendaki, pasti ada Roh Kudus yang selalu menegur kita Pak. Iya. Ya. Jadi saya sangat terberkati oleh kesaksiannya Bapak malam hari ini. Bapak teruskan pelayanan kita. Kita dukung dalam doa supaya pelayanan Bapak semakin betul-betul diberkati Tuhan, semakin banyak jiwa yang dimenangkan Pak. Tuhan Yesus memberkati Pak. Amin. Amin. Puji Tuhan. Aduh, betul. Tadi Pak Franky sampai aplaus ya. Saya pun dalam hati, saya pun juga ingin tepuk tangan, bergairah sekali. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Gak henti-hentinya saya memuji Tuhan. Haleluya, haleluya, oh haleluya sekali. Bapak berkobar-kobar, saya pun juga ikut berkobar-kobar. Luar biasa Bapak dalam menyampaikan. Memang Roh Kudus menguasai Bapak saat ini. Sehingga nggak saya aja yang merasakan, ternyata Pak Franky juga, mungkin teman-teman yang mendengarkan dimanapun juga mengharapi urapan yang sama ya Pak. Amin, amin. Saya dulu itu adalah perempuan Samaria. Samaria itulah saya Pak. Dia nggak malu, ya. Dia nggak malu mengabarkan dirinya. Siapa dirinya itu dulu. Dia nggak malu sama sekali. Dulu saya cinta mula-mula, saya ceritakan sama seperti orang Samaria itu Pak. Saya cerita terus siapa saya dulu. Saya dulu adalah seorang mantan. Saya dibebaskan Tuhan dari lesbi, saya dibebaskan Tuhan dari pelacuran, saya ditolong Tuhan dari mucikari. Saya jelaskan begitu kan, seperti orang Samaria, itulah saya dulu. Terus kemarin saya terus terang Pak, agak malu bercerita. Saya ingat anak saya, jangan-jangan anak saya ini nanti tahu siapa saya, malu gitu. Mamamu begini-begini. Tapi firman Tuhan hari ini menguatkan saya, nggak boleh malu, nggak boleh sungkan, nggak boleh. Aduh, luar biasa firman ini tadi itu menegur saya secara pribadi. Terus terang Pak, saya memberitakan firman, saya mau menginjil, nggak mau ceritakan saya dulu siapa, saya maunya cerita Tuhan itu baik. Ternyata malam hari ini Tuhan ingatkan melalui Bapak bahwa orang Samaria nggak malu dengan polosnya memberitakan, bahkan di mana saja nggak takut dikatakan dia seorang wanita sundal, istilahnya nggak takut dikatakan sebagai wanita nggak benar, tapi dia tetap ngomong di mana-mana. Itulah penginjilan sejati. Bapak ngomong itu rasanya hati saya berdebar-debar. Oh, terima kasih Tuhan, dahsyat Tuhan, ajaib Tuhan, luar biasa. Ingin saya berteriak hari ini Pak, Tuhan dahsyat, Tuhan ajaib. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, kiranya pakai Pak Al-Yudin semakin heran, semakin dahsyat, memenangkan banyak-banyak jiwa. Amin. Terima kasih Pak, terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Luar biasa ya. Ibu dari Jawa ya? Dari Jawa Bapak. Dari mana? Jawa Bapak. Saya kenal Tuhan Yesus di penjara Bapak. Dan kalau saya ceritakan dalam hati pun saya malu gitu. Saat ini terus terang kemarin Jawanya di Sidoarjo. Jawa Timur. Ya, Jawa Timur ya. Saya kuasai Jawa. Ya, Sidoarjo gitu ya. Iya. Makanya saya bersyukur. Ngomong Jawa ngerti kok. Oh gitu ya Pak ya. Saya bersyukur di sini dikumpulkan dengan orang-orang hebat, pejabat-pejabat kerajaan surga. Saya bersyukur sekali. Ya, terima kasih Pak Al-Yudin. Terima kasih Ibu Ruth. Ya, kita bergeser sekarang kepada mungkin ada Pak Lalu ya. Kita coba tanya ke Pak Lalu jika ingin berbagi. Pak Lalu, Pausen, silakan Pak. Shalom. Oh, luar biasa. Saya mengalami sukacita yang luar biasa karena orang-orang yang ada di room excited sekali dengan Tuhan. Nah, itulah makanya saya sering katakan begini bahwa sukacita yang dari Tuhan itu kekuatan kita. Amin. Ya, sekalipun kita punya masalah, sekalipun kita punya pergumulan, masa lalu yang kelam, satu hal yang perlu kita ingat bahwa Allah memanggil kita bukan dengan kuasa yang biasa. Ya, tetapi Dia memanggil kita dengan kuasa yang mulia dan ajaib. Wah, keren. Ya, saya diingatkan di dalam kalau Bapak Al-Yudin pasti karena kami udah berapa kali sharing ya di channel YouTube. Saya kalau beliau masuk, saya pasti excited sekali. Ya, karena beliau ini dari mana nih? Abang di mana nih? Bang Lalu di mana? Bapak masa lupa sama saya. Saya lupa itu ini. Bang Haji berkata, terlalu. Saya dari Lombok, Bapak. Lombok. Oke, gimana Pak? Iya, Masya Allah. Ini kalau Bapak sampai lupa sesama hamba Tuhan, tidak boleh saling lupa. Ini gara-gara jam terbangnya Pak Lalu. Ini kan Pak Lalu terbangnya bukan main. Kalau saya dengar tadi ini hampir seluruh Indonesia ya. Iya. Jadi mungkin bukan lupa Pak, mungkin bukan lupa, tetapi mencoba mengingat kembali. Ternyata beliau mengingatnya. Lanjut. Tuhan Yesus. Kalau beliau sampai lupa itu bahaya itu. Lalu Yesus bisa marah. Gitu ada. Nanti kita jumpa Bang. Pasti kita nanti jumpa. Siap. Iya kita Bapak. Jumpa nanti. Yeah. Saya diingatkan sekali dengan firman Tuhan yang di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai yang ke-11 kalau tidak salah di sana dikatakannya.
Bapak Baik, Pak. Evangelis mungkin bisa bantu ya. Ya, 2 Petrus berapa, Pak? Saya mungkin akan bertanya kepada Bapak cuma satu pertanyaan. Cuma ini yang Tuhan taruh di hati saya karena tadi semua yang masuk di room semua murtadin semua ya. Orang-orang yang sudah bukan jalan keselamatan dan hidup, yaitu Yesus Kristus. Calon-calon penghuni kerajaan surga. Wow. Berapa, Pak? 2 Petrus? Kita akan menikmati. 2 Petrus 1 ayat yang ke-3. 2 Petrus 1 ayat 3. Ya. Baik. Nah, ini sangat luar biasa sekali ya kalau. Ya. Oke. Nah, di sini firman Tuhan bilang karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita dengan kuasa yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Wow, keren. Makanya saya sangat bersyukur sekali dengan apa yang beliau sampaikan tadi itu ya. Ya, makanya penting buat kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Ya, ayo kalau kita ngomong tentang Yesus sama orang bisa tutup mata, orang bisa tutup telinga. Ya, tetapi kalau kita jadi Yesus buat orang lain, wow, mereka tidak akan pernah bisa tutup mata, tutup telinga. Mereka akan dibuat terpesona sama Tuhan. Ya, saya bersyukur dengan apa yang orang tua kita alami tadi itu. Ya, betul. Memang kita ini suratan Kristus yang hidup, yang dapat dilihat, yang dapat dibaca oleh semua orang. Makanya, ayo saudara yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ayo izinkan Kristus termanifestasi lewat hidup kita. Dan saya percaya orang-orang yang di sekitar kita mereka akan melihat, wow, dahsyat. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengerti, Tuhan yang peduli akan hidup kita. Wow, luar biasa. Haleluya. Makanya saya bersyukur gini ya bahwa Allah itu memanggil kita bukan dengan kuasa yang biasa, tetapi dengan kuasa yang mulia dan ajaib. Wow, keren. Amin. Saya sering katakan presiden aja panggil kita, mohon maaf kita mempersiapkan diri. Ya, makanya apalagi yang panggil kita raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Ya, wow, kita pasti excited dengan Tuhan. Kita pasti sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya, orang Lombok bilang don't play ya. Ya, jangan main-main dengan Tuhan ya, don't play. Don't play ya. Oke. Ya, jangan main-main. Waktunya kita sungguh-sungguh dengan Tuhan ya. Sungguh-sungguh excited. Makanya waduh, beliau sangat membagikan spirit yang luar biasa ya untuk misi ya, MPP ya. Misi penjangkauan dan penginjilan itu penting. Makanya Rasul Paulus bilang, celakalah aku jikalau aku tidak memberitakan Injil. Ya, Bapak Ibu, dimanapun kita berada, ayo ya bagikan Injil kepada setiap orang yang ada di dekat kita, ya terutama keluarga kita, orang saya, nama Tuhan pasti dipermuliakan lewat hidup kita. Nah, ayat yang keempat bagus sekali, Pak. Ayat yang keempat tadi, Pak. Ya, 2 Petrus 1 ayat keempat. Baik. Saya mohon izin 1 menit aja ya. Ya, silakan Pak. Ya. Nah, di sini dikatakan dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ya, saya percaya apa yang beliau saksikan tadi itu kenapa Anda pernah khawatir? Ya karena sudah menerima janji-janji yang berharga dari Tuhan. Amin. Ya, saya percaya kalau saudara dan saya sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita tidak akan pernah khawatir dengan kehidupan kita. Amin. Kita tidak akan pernah khawatir dengan apa yang kita butuhkan. Kenapa? Karena Dia Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan yang terbaik buat kita. Ya, wow, luar biasa. Makanya tadi siapa ya tadi Ibu ya kalau tidak salah ya, yang sampaikan, oh banyak saudara kita yang Muslim bertanya apa itu? Tunjukkanlah kepadaku di mana ayat yang berkata, iya, akulah Tuhan dan sembahlah aku. Sembahlah. Saya mau kasih tahu gini. Ini yang Tuhan Roh Kudus wahyukan dalam hidup saya. Hanya iblis yang minta disembah. Hanya iblis yang minta disembah. Tuhan tidak perlu minta disembah. Ya makanya apa yang Yesus katakan ketika dia dicobai sama iblis, "Nyala kamu iblis." Ya, makanya kalau kita mau lihat bagaimana Yesus apakah betul Tuhan dari perbuatannya. Bahkan Alkitab berkata, pemazmur bilang gini, Tuhan adalah gembalaku. Ya, Tuhan adalah gembalaku, Tuhan adalah terangku. Ya, Yesus ngomong, akulah gembala yang baik. Akulah terang dunia. Wow, luar biasa. Amin. Untuk apa? Tidak perlu kita Haleluya. mau tunjukkan dalam Alkitab. Ya, untuk apa? Yang paling penting kita ngalamin secara pribadi itu penting. Ya, kalau bagi saya nggak penting orang mau katakan Yesus itu Tuhan apa kayak. Bagi saya nggak penting. Yang penting saya ngalamin sendiri. Karena Tuhan itu perlu dialami dalam hidup kita. Ya, itu yang paling penting. Makanya saya sering katakan, umat yang mengenal Allahnya, dia akan kuat dan bukan hanya sekedar kuat. Dia akan bertindak untuk menyatakan kebesaran, keagungan, kedahsyatan Tuhan yang bekerja melalui kehidupan setiap kita. Makanya di dalam 2 Petrus 1 ayat kelima itu di sana dikatakan, coba kalau Bapak nanti baca, ya, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Nah, makanya penting buat kita sebagai anak-anak Tuhan, ayo tambahkan kepada iman kita kebajikan. Ya, orang lain tidak akan pernah lihat Kristus kalau tidak lewat hidup kita. Orang lain tidak akan pernah lihat Tuhan, alami Tuhan kalau tidak lewat hidup kita. Makanya ya saya sering katakan, bukan hanya iman yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, tapi semua talenta, bakat, berkat apapun yang Allah percayakan itu kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ketika kita dipercaya harta, kita gunakan untuk apa? Apakah kita gunakan untuk memuaskan keinginan kita atau memuaskan keinginan Tuhan dalam hidup kita? Oleh karena itu, ayo tambahkan kepada iman kita kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Wah, keren. Amin. Luar biasa. Puji Tuhan. Ayat 8 bilang apa, Pak? Ayat 8. Baik, ayat 8 ya. Ibu Ruth
Anda luar biasa, Christ in you. Ya. Haleluya. Amin. Luar biasa Pak lalu. Ya, masa lalu kita sama. Ya, Nah, ayat 8 ayat 8 begini. Pak. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, keren. Kamu akan Amin. membuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu, Haleluya. kalau kita tambahkan kepada iman kita 7 hal tadi itu ya, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan, semua itu Alkitab sudah bilang, kamu akan dibuat menjadi giat, dan bukan hanya giat, berhasil Amen. dalam apa? Pengenalan Amen. kita akan Tuhan. Makanya yang paling penting, ayo miliki pengenalan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ya, miliki pengenalan pribadi akan Tuhan, bukan dari kata orang, bukan dari kesaksian, bukan dari kata buku yang kita baca, tapi dari pengalaman pribadi kita. Karena Amen. kita membaca, merenungkan firman Tuhan dalam hidup kita. Amin. Nah, Amin. ayat 11 Bapak, ayat 10 nih. Aduh, mohon izin Bapak. Baik, ayat 11, Ayat 10 dan 11. ayat 10 dan 11. Ya. Oke, ini penting nih. Aduh, luar biasa. Ya, silakan. Kita kasih semangat nih buat anak-anak Tuhan nih supaya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Nah, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dalam terjemahan lain berkata, kamu tidak akan pernah murtad. Tapi saya percaya kalau orang sungguh-sungguh, dia pasti menjadi murtadin. Ya. Artinya bukan meninggalkan Tuhan. Nah, ayat 11 bilang gini, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh. Untuk apa? Memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ya, di Amin. dalam kekristenan tidak ada insya Allah. Amin. Di dalam Amin. kekristenan tidak ada mudah-mudahan. Ya, di Pasti. dalam kekristenan tidak ada semoga. Yang ada ya dan amin. Pasti. Kenapa? Karena dia menjanjikannya setia. Dia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Ya, kalau manusia, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Gitu. Tetapi Tuhan, Haleluya. dia yang berjanji, dia pasti menepati janjinya. Kenapa? Karena dia sungguh dapat dipercaya. Itulah Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu, apapun masalah kita hari ini, ya seperti yang hambanya saksikan tadi itu, makanya saya sering bilang, utusan misi itulah anak Tuhan, di tempat Tuhan, melayani Tuhan, dengan cara Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Nggak heran kalau beliau diberkati Tuhan. Ya, nggak heran kalau wajahnya semakin hari semakin muda. Ya, mungkin beliau Iya, 50 terpancar tahun, terus ya, terpancar terus, bersinar ini kasih dan terpancar terus kemuliaan. luar biasa ini Pak Lyudin. Haleluya. Bapak sekarang mau maaf, usia berapa nih? Anak saya usianya yang pertama 30 30 tahun. Yang kedua, anak saya yang kedua 28 jalan 29 tahun. Istri saya 55 55. Kalau tahun. Bapak? Dan saya rahasia. Tidak jauh dari situ. Ya 50-an lah ya, tidak jauh dari situ ya. Ini kalau beliau mungkin kalau misalnya kalau beliau ya 52 ya usia 52 tapi serasa 25 nih. Atau usia 62 tapi serasa 26 gitu ya. Iya, segar luar biasa ya. Percaya. Ya beliau ini boleh dibilang bagus indah, masa tua, segar dan indah. Wah, Ada makanya saya percaya Bapak istilahnya. Ibu, ya, Wah, kalau kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar ya. baik, wow, sukacita yang dari Tuhan itu akan menaungi kehidupan kita. Tapi banyak kita anak-anak Tuhan takut untuk memberitakan kabar baik kepada orang lain. Wow, Alkitab kabar baik, luar biasa Pak Yehuda. Haleluya. Iya, haleluya, Dahsyat. betul. Ya, Terima kasih. Tapi jangan hanya ditunjukkan aja, ya. Tapi ayo lakukan, karena kita masuk ke Kristus yang hidup. Iya. Dapat dibaca oleh semua orang. Ya. Semangat, Seperti yang menginjil, seperti temannya Pak Alyudin tadi itu, aduh saya berdoa jadikan anak-anak saya seperti itu Tuhan, kelak bukan Iya, hamba Tuhan, benar. meskipun bukan pendeta tapi jadikan anak saya seperti itu. Iya. Ibu Ruth, Ya Pak. buah itu tidak akan jatuh dari pohonnya. Kalau ibu Haleluya. melakukan tugas dan tanggung jawab ibu sebagai pemberita kabar baik, saya percaya anak-anak pun, udah firman Tuhan sudah jamin, anak-anak orang benar itu dipelihara oleh Tuhan. Ya, Betul, Amin. Pak. angkatan orang benar itu dipelihara oleh Tuhan. Makanya ayo jangan Amin. pernah khawatir. Lakukan tugas kita, lakukan bagian kita. Saya percaya Tuhan pasti dan sudah melakukan bagiannya. Ketika Amin. dia berkata, this is finished, sudah selesai di kayu salib. Wow. Semua yang kita butuhkan, semua yang kita perlukan dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dia pasti supply dalam kehidupan kita. Sebab Amin. apa? Sebab dia Makin Bapak yang senang baik. aja saya masuk Bapak yang hidup mengerti, ini. Bapak yang peduli akan kehidupan setiap kita. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Terima kasih Kalau Pak sebut Lalu. saja saya Ya, ada Iya. masalah Ya. Puji Tuhan, luar biasa ya, benar-benar kita diberkati luar biasa pada malam hari ini. Ya, tapi Ibu Ruth dipanggil oleh Tuhan dengan kuasa yang mulia dan ajaib. Jangan Amin. pernah hiraukan, jangan pernah pusingkan apa kata orang tentang Betul, masa lalu. betul. Kenapa? Ya mungkin iblis sering mengingatkan masa lalu kita, tapi ingatkan masa depannya dia. Masa depannya dia di neraka. Dan masa depan kita adalah masa depan yang gilang gemilang. Yang penuh dengan Amin. harapan bersama dengan Yesus. Ingat itu Bu Ruth ya, seperti Pak Ya, Yehuda ya, bilang, terima kasih. yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tapi Amin. lalu Paulus tetap ya, lalu Paulus tetap. Haleluya. Luar biasa. Semua teman-teman yang Makin senang aja Semangat saya. ya. bertobat dan mengikuti Tuhan Yesus benar-benar terpancar ya. Kasihnya, Pasti luar biasa. sinarnya Kelihatan. luar biasa.
Jadi Semangat tidak terus, usah semangat. malu ya Ibu Ruth Percaya Tuhan Yesus, menceritakan ya. tapi muka kita seperti papaya setengah matang, betul something wrong. Ada sesuatu yang salah. Tapi orang yang percaya kepada Yesus, wow, kelihatan dari wajahnya, Iya. kelihatan dari dari kehidupannya. Apa? Karena kehidupan kita itu kehidupan yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Tadi hambanya baca dalam Yohanes 4 tadi itu ya, itu bagus sekali itu. Ya, Yohanes 4 tadi itu, wow, luar biasa. Ya, kalau kita dipenuhi oleh Roh Tuhan, Roh Kudus, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri itu pasti terpancar melalui kehidupan kita. Kenapa? Karena karakter Kristus itu ada di dalam hidup setiap kita dan termanifestasi, terdemonstrasi melalui kehidupan setiap kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Wah, Haleluya. kalau sudah ketemu sama orang semangat kayak gini, ini saya mau bertanya, kenapa sih setiap kita orang yang dulu orang Islam itu kok sangat benci sekali sama orang Kristen, Bapak? Seperti yang Bapak saksikan tadi itu, kenapa kok mau marah, sedikit-sedikit curiga sama orang Kristen itu kenapa, Bapak? Apa yang Bapak takutkan waktu itu, Bapak? Karena kan didoktrin orang Kristen itu orang kafir. Orang Kristen itu tidak benar. Orang Kristen itu akan masuk ke dalam api neraka jahanam. Pokoknya orang Kristen bla 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 lah yang negatif. Jadi karena dia negatif, tidak suka. Kita kan tidak suka, tidak senang aja gitu. Padahal sifat Tuhan kan Ar-Rahman, Ar-Rahim, betul. Pengasih dan penyayang. Hablum minallah, hablum minannas. Betul. Mengasihi Allah berarti mengasihi manusia. Bohong kita mengasihi Allah, kita cinta kepada Allah, kita percaya dengan Allah. Tapi tidak mengasihi sesama kita. Iya, kita benci orang tua, saudara, teman, apalagi mencubitnya. Dan apalagi membunuhnya. Tuhan tidak ajar. Karena sifat dia Ar-Rahmanir Rahim. Nauzubillah min zalik ya. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Mana kasih itu, mana sayang itu kalau kita tidak terapkan. Nah, itulah kehidupan yang diajarkan oleh Kristus Yesus. Kekristenan itu bukan hanya bernyanyi, haleluya, puji Tuhan, bukan benar, bagus. Bukan itu aja, bukan berdoa nangis-nangis, keluar ingus-ingus, memang bagus. Tapi tanpa kelahiran baru ya. Ya, hidup ini jadi dampak buat orang lain. Orang lain dapat lihat, kita baik, kita ramah. Dengan demikianlah, kamu adalah murid-muridku dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 8. Jikalau kamu berbuah banyak, kita menghasilkan buah-buah ilahi, buah-buah rohani seperti dalam Galatia itu, buah-buah roh terpancar sendirinya. Kita tidak bergumul melakukan perbuatan kasih, damai, sukacita, sabar, bahkan pengampunan. Mengampuni itu kita nggak bergumul karena kita tinggal dengan Tuhan. Hidup dengan Tuhan. Makanya Yesus bilang, tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting, tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Pada pokok anggur. Jadi kita tidak mungkin kita dapat menghasilkan buah dari diri kita sendiri kalau kita tidak melekat, tinggal, diam, menyatu, ketergantungan pada pokok yang sesungguhnya, pokok anggur itu. Kalau itu terjadi, nempel, tinggal, diam, maka terpancar sendirinya kasih, damai, sukacita, ada sabar. Itulah buah-buah yang manis dan enak. Bukan sebaliknya, buah yang pahit, buah yang asam, mungkin sombong, angkuh, egois, ya kan? Buah yang tidak disukai. Ya. Jadilah buah yang disukai manis enaknya anggur itu ya, berbuah lebat. Terus dengan demikianlah kamu murid itu. Sehingga orang dapat percaya kan? Saya bisa percaya karena perkataan seorang yang sangat sederhana, Hatman Budiarjo. Sangat sederhana, orang ini bukan orang kaya, bukan orang hebat. Saya sudah perhatikan hidupnya sederhana, hari-hari makan dengan nasi tempe penyet, nasi tempe sambal. Itu saya lihat. Suatu hari dia suruh saya beli nasi. Saya pakai ayam yang enaknya sederhana, lihat. Sederhana, tapi hidupnya jadi dampak bagi saya secara pribadi. Jadi kekristenan itu adalah bagaimana hidup kita jadi dampak buat orang lain ya. Orang senang, orang suka dengan hadirnya kita, dengan adanya kita, bukan sebaliknya. Karena buah itu pahit atau asam, mungkin sombong, angkuh, egois, tidak disukai. Jadi jadilah kita orang Kristen, orang-orang yang percaya dengan Kristus, dengan nilai-nilai rohani yang sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan. Ya terima kasih Pak Lalu. Wow, luar biasa. Pak Lalu terima kasih ya. Nanti kita jumpa. Iya, saya sangat sepakat sekali dengan apa yang beliau sampaikan ini, bahwa dulu juga sama Bapak. Karena saya berpikir dan orang tua saya mendoktrin. Berarti saya berpikir hanya orang Lombok yang didoktrin seperti itu. Ternyata orang Aceh juga sama ya. Dulu keluarga saya sering bilang inna dina indallahil Islam. Ya, bahwa agama yang di sisi Allah itu agama Islam gitu loh. Dan ketika ya saya pernah saksikan juga di sini ya, memang ya itu doktrin yang salah ya, doktrin yang salah. Tapi ayo kita yang sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ayo jadikan hidup kita ini suratan Kristus yang hidup. Ya, jadikan hidup kita ini menjadi contoh dan teladan buat orang lain. Saya percaya kehidupan kita pasti menuntun banyak orang datang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Bapak terima kasih banyak. Tetap semangat Pak Prengki. Ya, sama-sama terima kasih Pak Lalu. Semangat. Jaga kesehatan terus ya, sehat-sehat selalu. Wow.
Tuhan Yesus memberkati Pak Lalu. Tuhan Yesus memberkati. Laskar Kristus, prajurit Kristus, Pak Lalu. Ini Kopassus namanya. Baik. Kopassus, Komando Pasukan Yesus. Kopassus. Komando Pasukan Yesus. Yesus. Ya, Pak Lalu paling pintar kalau buat singkatan-singkatan ya. Luar biasa Pak Lalu ya. Tetap Lanjutkan semangat, terus ya. pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Selalu Amin. Bapak, saling mendoakan. Iya. Amin. Mohon izin menyimak ya. Baik, silakan Pak. Ya itulah tadi yang dikatakan ya oleh Pak Alyudin, oleh Pak Lalu. Mereka yang bersaksi sampai pada saat ini yang saya dengar, mereka menceritakan masa lalu. Tetapi yang terngiang-ngiang di kepala saya, yang saya ingat adalah perbuatan kebaikan Tuhan Yesus. Ketika saya mengingat nama Ibu Ruth, betapa luar biasa Tuhan Yesus menjamah dan memakai ibu. Ketika saya mendengar Pak Lalu, yang saya ingat adalah bagaimana Tuhan Yesus berkarya di dalam hidupnya, menunjukkan Amin. kuasanya. Ketika saya mendengar nama Pak Alyudin, saya lihat luar biasa pelayanannya. Sudah makan garam, jam terbangnya tinggi, dan selalu melakukan pelayanan dengan semangat. Luar biasa Amin. dipakai oleh Tuhan. Jadi, dalam bersaksi, meskipun ada masa lalu, tetapi tertutup semua dengan kasih karunia Bapa di sorga Tuhan Yesus. Luar biasa. Jadi yang kita pandang, yang kita lihat adalah kasih Kristus. Shalom. Baik Pak, Shalom Pak, silakan Pak. Tadinya saya nggak mau masuk nih, cuma saya lihat di room Bapak ini ada sukacita gitu loh. Oh iya Pak, sayang kalau tidak masuk Pak. Ini kita benar-benar diberkati luar biasa Pak. Iya, saya Tuhan juga apa namanya? sukacita. Betul. Aduh, saya dari tadi saya nggak mau masuk, tapi hati saya tergerak nih untuk masuk. Sama. Haleluya. Ya, dengan channel ini, dengan kesaksian-kesaksian yang dahsyat, memotivasi kita nih, saya nih khususnya, untuk lebih berbuah gitu loh. Jadi terima kasih kepada para murtadin yang hadir di Zoom hari ini, dan juga Pak Alyudin, ya Pak ya, kalau saya nggak salah sebut. Iya Pak Alyudin Abidin. Iya, sangat luar biasa Pak. Yaitu boleh membangkitkan saya menjadi orang-orang Kristen yang bukan cuma orang Kristen yang stagnasi gitu kan, tetapi ada yang dilihat dari orang bahwa kita adalah murid Kristus. Terima kasih Pak. Saya ada satu pertanyaan buat Bapak. Apakah Bapak pada waktu melihat orang yang bersaksi dari kelakuannya itu, Bapak pernah bertemu dengan orang itu atau berjumpa dengan orang itu Pak? Sebelumnya, saat ini sudah jarang-jarang berjumpa, tapi ada jumpa. Beberapa tahun lalu saya jumpa, dan beberapa bulan lalu dia ada komunikasi dengan saya, dia ada bincang dengan saya. Ya, tapi untuk bertemu jarang sekali kami, karena saya juga sibuk sekali. Saya ada di hutan, di gunung, di pelosok, di kampung. Ini aja sudah 3 bulan ini saya tidak banyak bicara di YouTube, tidak banyak menyampaikan sesuatu di YouTube saya sendiri. Jadi saya kurang berjumpa dengan orang ini, dengan beliau. Tapi beliau menjadi inspirasi dalam hidup saya. Beliau kan sudah juga berkeluarga, beliau punya istri, istrinya kan tidak dekat dengan saya, tidak tahu selak-beluk asal bagaimana tentang saya. Jadi kan apalagi mengikuti tahun, jadi ada batasan begitu ya. Ya, beliau punya anak juga, sudah anak 2, setiap 3 gitu. Saya sendiri anak saya sudah 30 tahun, jadi sudah. Tapi ada komunikasi. Saya ada coba komunikasi dengan beliau, HP tidak nyala, tapi sesekali kadang dia yang menghubungi saya atau saya menghubungi beliau. Tapi jarang untuk bertemu. Tapi ada. Beberapa bulan lalu dia ada komunikasi dengan saya. Sekarang beliau ada di Surabaya. Beliau orang Jogja, tapi beliau tinggal di Surabaya. Beliau ada di Surabaya. Beliau asli orang Jogja. Dan beliau seorang dosen yang cukup sederhana. Saya tahu sekali ini orang sangat sederhana, tapi jadi inspirasi dalam hidup saya. Kesederhanaannya, cara hidupnya. Dan saya juga mempunyai, boleh dibilang kakak rohani juga, temannya, sahabatnya, namanya Mas Godwin. Mas Godwin ini ada tinggal di Bandung. Saya lihat Mas Godwin ini cukup baik dengan saya. Tidak berubah, karena ada orang-orang tertentu yang berubah, caranya berubah. Ini tidak berubah, sikap hatinya. Saya selalu berjumpa dengan Mas Godwin ini. Sering sekali, banyak sekali. Mas Godwin ini teman akrab dengan teman saya tadi, Mas Atman tadi. Ada satu lagi namanya Guntur Barus, tapi sudah meninggal. Beberapa bulan lalu beliau meninggal. Guntur Barus di Bandung. Mereka ini orang kuliah di Bandung. Saya sendiri orang yang nakal di Bandung. Saya dulu pengedar narkoba. Ya, hidup yang nggak benar, hidup di jalanan, hidup yang nggak jelas gitu. Tapi Tuhan ubah lewat seseorang yang sangat sederhana ini. Saya rindu sekali untuk berjumpa dengan teman ini. Kemarin saya coba di Surabaya, tapi saya cari tidak jumpa. Saya ada di Surabaya, saya ada di Malang, saya ada di Semarang. Ya, saya ingin cari, tidak jumpa lagi gitu. Ya, tadi di Jawa ini sudah tidak asing buat saya. Tadi ada ibu yang dari Jawa, ibu siapa, Ibu Urut, kayak ya. Ibu Krisdayanti tadi. Ibu Krisdayanti, ini ibunya ya. Sama-sama foto. Wong Jawa, aku ngerti kok ngomong Jawa. Apalagi orang Jawa Timur ya, ngerti sekali karakternya, cara ya. Ya, saya ngerti sekali. Saya banyak sekali di Surabaya. Dulu nakal-nakal saya juga pernah di Surabaya.
Saya ada di Keputaran, saya ada Wah, di Keputaran ya, Surabaya itu Pak. Iya, Keturaharjo, ya kan. Saya minta maaf ini nggak ada yang tahu, Ibu. Ini Ibu yang tahu. Dulu saya banyak kali ke Doli. Doli ya, itu Pak. Sekarang tutup Pak, Doli sekarang tutup. Ya wis, ojo ditakoni ku. Ya itu salah satu lokasi. Ya itu memang lokalisasi terbesar. Wow, sangat luar biasa Pak ya. Mungkin kalau ini hambanya kan di mana nih? Hambanya di Amerika ya? Oh iya, saya ada di Amerika Pak. Saya sudah ke Los Angeles, ke Texas, ke Iowa, ke Kansas, ke Dallas, ke Boston, ke California. Saya sudah keliling Amerika. Puji Tuhan Pak ya, luar biasa. Tuhan benar-benar berkarya luar biasa di dalam hidup Bapak. Amin. Saya sudah ke Texas, perbatasan Meksiko sana, ya kan, ke Bryan, ya, kemana-mana. Amerika saya kelilingin, naik bis, naik pesawat yang kecil, goyang-goyang kayak naik angkot. Saya alami. Jadi Amerika sudah tidak asing lagi buat saya. Saya sudah keliling Amerika. Kakak saya ada di Amerika, ada di Denver, di Colorado. Wow, luar biasa Pak. Dulu banyak di California mereka. Upah hamba Tuhan yang setia Pak. Tetap setia melayani Tuhan. Amin. Oh, haleluya. Saya ada satu ayat untuk tadi Ibu siapa ya? Ibu Ruth atau Ibu apa ya? Iya, Ibu Ruth. Ya, saya cuma sharing aja Bu. Kalau nggak salah, dosa yang tidak diakui adalah dosa yang tidak diampuni adalah dosa yang tidak diakui ya. Kalau nggak salah ada di 1 Yohanes 1 ya ayat 9. 1 Yohanes 1 kalau nggak salah ya. Ayat 9. Baik. Saya share ya. Silakan. Ya, coba. Ya. Saya screenshot. Saya baca Pak ya. Ya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. 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 Jadi masa lalu kita kalau sepertinya iblis menuduh kita kan, tetapi kalau dosa kita sudah kita akui, kita percaya bahwa Tuhan itu setia dan adil. Maka kita tidak lagi merasa menjadi intimidasi dari si jahat dan hidup kita bebas. Hidup kita merdeka karena Tuhan memerdekakan kita dari belenggu dosa. Itu saja dari saya, Bu. Maju terus, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Sulaiman. Haleluya. Itu saya dari saya. Puji Tuhan. Pak Franky. Ya, Pak. Lanjutkan ya. Jadi dari kesaksian ini kita belajar satu kebenaran firman Tuhan, di mana disampaikan oleh hamba Tuhan Murtadin tadi bahwa ayat firman Tuhan, sebuah ajaran moral tertinggi yang Tuhan Yesus ajarkan apa tentang mengasihi musuh orang yang berbuat jahat kepada kita. Kita harus mengasihi mereka. Nah, itu terdapat di mana? Di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-43 dan seterusnya. Kita akan membaca dan merenungkan sama-sama. Seperti biasa, di akhir dari kesaksian kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Mari langsung saja kita buka di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 40 dan seterusnya. Ayat yang 43 ya, kita akan baca sama-sama. Ini yang disampaikan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi ini adalah Yesus dan hukum Taurat. Ini adalah khotbah Yesus di bukit ya. Nah, dia Yesus berkhotbah. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, dan seterusnya. Dan ayat ini 43 dan 44 ini adalah bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit yang mengajarkan tentang kasih yang tinggi. Kita mengasihi orang yang mengasihi kita itu biasa, tetapi kita mengasihi orang yang membenci kita, disitulah Tuhan mengajarkan, dan itu dia sudah lakukan. Yaitu apa? Ketika kita manusia yang berdosa, dia sudah datang menyelamatkan kita. Sebuah tindakan kasih yang berbeda dengan dunia lakukan. Itulah kasih Allah kepada dunia. Ketika manusia jatuh dalam dosa, tetapi dia mengasihi kita. Dan itu yang Tuhan ajarkan kepada kita di dalam Injil ini, bahwa kita harus mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Jangan mengajarkan orang membenci, jangan mengajarkan orang memfitnah, tapi ajarkan bahwa semua manusia adalah diciptakan oleh Tuhan Yesus dan mengasihi mereka. Mungkin saat ini mereka belum percaya,
Tapi ada waktu di mana mereka akan mendengarkan Injil Kristus dan percaya, mengakui seperti Murtadin ini. Dia mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi di sini kita lihat bahwa kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuh. Di sini ada terjadi reformasi terhadap hukum kasih. Akhirnya kita melihat juga di sini uraian mengenai hukum yang sangat mendasar dari loh batu yang kedua. Kasihilah sesama manusia yang menggenapi hukum Taurat. Di sini betapa hukum ini telah dirusak oleh berbagai tafsiran dari para guru Yahudi. Allah berkata, kasihilah sesamamu manusia, namun menurut pengertian mereka, sesama manusia hanyalah mereka yang senegeri, bangsa-bangsa dan seagama semata, dan hanya orang-orang yang berkenan mereka terima sebagai teman. Namun ini bukanlah yang terburuk, malah lebih dari itu. Dari perintah kasihilah sesama manusia, mereka begitu saja mengambil kesimpulan yang tidak pernah dirancangkan Allah, yaitu apa? Bencilah musuhmu. Dengan seenaknya mereka memandang seorang sebagai musuh mereka, sehingga dengan demikian membatalkan perintah Allah dengan adat istiadat mereka itu, meskipun berlawanan dengan hukum-hukum yang ada. Janganlah engkau menganggap keji orang Edom atau orang Mesir. Di dalam Keluaran pasal 23 ayat 4-5, Ulangan pasal 23 ayat yang ke-7. Meskipun bangsa-bangsa ini telah menjadi musuh besar yang pernah ada bagi orang Israel, memang benar bahwa Allah telah menyuruh mereka membinasakan ke-7 bangsa di Kanaan yang tidak bersekutu dengan mereka. Namun ada alasan khusus untuk itu, yaitu untuk menyediakan tempat bagi bangsa Israel dan supaya bangsa itu tidak menjadi perangkap bagi mereka. Namun sungguh merupakan sifat yang jahat bila karena itu mereka lalu menarik kesimpulan bahwa mereka harus membenci semua musuh mereka. Namun falsafah moral orang-orang yang belum mengenal Allah pada masa itu memang mengizinkan hal ini. Menurut kaidah Cikro Nemin Neskarnisi, kita lihat di sini bahwa betapa mudahnya nafsu jahat merusak sifat dari firman Allah dan memanfaatkan perintah itu untuk apa? Mengesahkan kebenaran hawa nafsu sendiri. Bagaimana hal ini diluruskan oleh perintah Tuhan Yesus yang memberikan pelajaran lain kepada kita. Tetapi aku berkata kepadamu, aku yang telah datang untuk menjadi juru damai agung, sang pendamai akbar yang mengasihi engkau ketika engkau masih menjadi asing dan musuh. Ketika dia datang mengasihi kita, menyelamatkan kita sebagai orang asing, sebagai musuh dia. Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Dia sudah bukan teladan, saudara. Walaupun manusia sangat jahat dan melampiaskannya kepada kita, hal ini tidak membebaskan kita dari utang kita kepada mereka, yaitu utang mengasihi sesama dan sanak saudara kita. Memang kita cenderung untuk mengharapkan celaka, atau setidaknya sama sekali tidak menginginkan yang baik bagi orang yang membenci kita dan yang telah menyakiti kita. Namun di dasar sikap ini terdapat satu akar kepahitan yang harus dicabut. Di dalamnya ada sisa-sisa watak rusak yang harus ditundukkan oleh anugerah. Perhatikan, sungguh merupakan tugas utama bagi orang Kristen untuk mengasihi musuh-musuh mereka. Memang tidak bisa memperoleh keuntungan dari seorang yang jelas-jelas jahat dan duniawi, atau mempercayai orang-orang yang kita ketahui suka menipu. Kita memang tidak mencintai orang-orang yang seperti ini, namun kita harus menghormati sifat manusia, dan karena itu menghormati juga semua orang. Kita harus dengan senang hati memerhatikan sikap-sikap ramah dan patut dipuji, bahkan di dalam diri musuh-musuh kita sekalipun, seperti kejujuran, ketenangan, atau belajar kebajikan moral baik terhadap orang lain, mengakui agama, dan sebagainya. Kita harus mencintai sikap-sikap seperti ini meskipun mereka adalah musuh kita. Kita harus memiliki belas kasihan dan niat baik terhadap mereka. Di sini diberitahukan kepada kita bahwa kita harus berkata baik tentang mereka. Berkatilah mereka yang mengutuk kamu, sangat
Saat berbicara dengan mereka, kita harus menanggapi cercaan mereka dengan kata-kata yang sopan dan ramah, bukan membalas cercaan dengan cercaan. Di balik punggung mereka, kita harus memuji hal-hal di dalam diri mereka yang memang patut dipuji. Dan setelah menyampaikan segala hal yang baik yang ada pada mereka, janganlah kita mengatai-atai mereka lagi. Mereka yang di dalam lidahnya ada hukum kebaikan dapat menyampaikan kata-kata yang baik kepada orang yang melontarkan kata-kata yang jahat kepada mereka. Bahwa kita harus berbuat baik kepada mereka, berbuat baik kepada yang membenci kamu. Dan ini akan menjadi suatu bukti kasih yang lebih baik lagi daripada sekadar kata-kata yang baik. Siap sedia untuk berbuat baik kepada mereka semampu, dan bergembiralah bila mendapat kesempatan untuk melakukannya terhadap tubuh jasmani, harta, nama baik, keluarga, dan terutama bagi jiwa mereka. Ada cerita mengenai Uskup Agung Kramer bahwa kalau ada orang yang mau berbuat dia menjadi temannya, maka lakukanlah hal-hal yang jahat kepada dia, karena sang uskup dikenal sudah begitu banyak melayani orang-orang yang justru telah menyakitinya. Bahwa kita harus berdoa bagi mereka yang mencaci maki kita dan menganiaya kita. Bukanlah cerita baru lagi bahwa orang-orang kudus yang terbaik pun dibenci, dikutuki, dianiaya, dan dicaci maki oleh orang-orang jahat. Kristus sendiri pun diperlakukan seperti itu. Setiap kali menghadapi perlakuan seperti ini, kita memperoleh kesempatan untuk menunjukkan ketaatan kita terhadap perintah dan teladan Kristus dengan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Kalau tidak ada cara lain lagi yang dapat kita pakai untuk menyaksikan kasih kita kepada mereka, maka doa merupakan jalan yang dapat kita lakukan dengan diam-diam, dan pasti dengan cara ini kita tidak perlu berpura-pura. Kita harus berdoa agar Allah mau mengampuni mereka, supaya mereka tidak harus mengalami pembalasan terburuk atas setiap perlakuan mereka terhadap kita, dan supaya Ia memperdamaikan mereka dengan kita. Doa adalah salah satu cara untuk membuat mereka demikian. Berdoa bagi mereka. Di sini diberikan dua alasan untuk memperkuat perintah yang terdengar sangat keras mengenai mengasihi musuh ini. Kita harus melakukannya supaya kita menjadi sama seperti Bapa kita, supaya kamu dapat membuktikan dirimu sendiri adalah anak-anak Bapamu yang di surga. Dapatkah kita meneladaninya dengan lebih baik? Kita dapat melakukannya dengan mengasihi musuh-musuh kita, di mana kejahatan mereka diperdamaikan dan disesuaikan dengan kemurnian dan kekudusan yang tidak terbatas. Jadi di sini kita melihat bahwa mereka juga diperdamaikan. Allah memberikan matahari dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Pertama, sinar matahari dan hujan adalah berkat yang sangat besar bagi dunia, dan mereka berasal dari Allah. Matahari yang bersinar itu adalah miliknya, dan hujan itu dikirim olehnya. Keduanya tentu saja tidak hadir begitu saja secara kebetulan, tetapi datangnya dari Allah. Berbagai rahmat umum yang kita terima harus dihargai sebagai contoh dan bukti kebaikan Allah, yang melalui semuanya ini menyatakan dirinya sendiri sebagai Allah, sang pemberi kebaikan, yang memberikan dengan berlimpah-limpah kepada umat manusia yang akan sangat menderita sengsara tanpa kemurahan-kemurahan ini, dan yang akan tidak berdaya sama sekali tanpa berkat-berkat tersebut, kecuali apapun berkat itu, sekecil apapun berkat itu. Karunia pemeliharaan yang umum ini diberikan tanpa membeda-bedakan orang baik dan orang jahat, orang yang benar dan orang yang tidak benar. Dengan demikian kita tidak bisa mengetahui kasih dan kebencian melalui apa yang ada di hadapan kita, melainkan melalui apa yang ada di dalam diri kita, bukan melalui cahaya matahari yang bersinar di atas kepala kita, melainkan melalui terbitnya surya kebenaran di dalam hati kita.
orang-orang yang paling jahat sekalipun turut mengambil bagian dalam kesenangan hidup bersama orang-orang lain, meskipun mereka menyakiti sesama mereka ini dan melawan Allah. Hal ini sungguh merupakan suatu bukti yang menakjubkan tentang kesabaran dan kelimpahan Allah. Hanya satu kali saja Allah melarang matahari bersinar ke atas bangsa Mesir, yaitu ketika pada orang Israel ada terang di tempat kediaman mereka. Allah bisa saja membuat perbedaan seperti itu setiap hari. Namun tidak, karena Dia Allah yang Maha Kasih. Karunia dari kelimpahan Allah kepada orang jahat yang memberontak terhadapnya mengajar kita untuk berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Terutama kita harus ingat bahwa di dalam diri kita ini juga terdapat pikiran duniawi yang merupakan musuh bagi Allah. Dan meskipun begitu, kita juga masih menikmati kemurahan. Hanya mereka yang berupaya menyerupai Dia, terutama dalam hal kebaikannya, inilah yang dapat diterima sebagai anak-anak Allah. Firman Tuhan katakan bahwa supaya dalam hal ini kita dapat berbuat baik banyak daripada orang lain. Ayat yang ke-46 sampai 47 di situ dikatakan apa? Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Jadi jelas ya di sini, pemungut cukai adalah dibenci pada waktu itu. Namun di ajaran di sini pemungut cukai pun mengasihi teman-teman mereka. Secara alami mereka akan cenderung bersikap demikian. Kepentingan membawa mereka ke situ. Berbuat baik kepada mereka yang berbuat baik kepada kita adalah sikap umum manusia, yang bahkan sangat terbukti juga dalam diri orang-orang yang dibenci dan dianggap hina oleh orang Yahudi. Para pemungut cukai bukanlah tokoh yang terkenal baik, namun mereka juga sangat bersyukur kepada orang-orang yang telah menolong mereka dan bersikap ramah kepada orang-orang pada siapa mereka bergantung. Bukankah sepantasnya kita harus berbuat lebih baik lagi dari mereka? Dengan melakukan hal ini kita melayani diri dan mendatangkan keuntungan bagi diri sendiri. Bukankah pahala? Bukan pahala tetapi rasa hormat terhadap Allah dan kewajibanlah yang harus mendorong kita untuk melakukan lebih dari kecenderungan alami dan minat keduniawian kita. Itulah sebabnya kita harus mengasihi musuh-musuh kita supaya kita dapat melebihi mereka. Jika kita harus lebih baik daripada ahli Taurat dan orang Farisi, maka kita harus jauh lebih baik lagi daripada para pemungut cukai. Perhatikan, kekristenan lebih daripada sekedar perikemanusiaan. Pernyataan yang harus sering kita ajukan kepada diri sendiri. Hal apa yang kita lakukan lebih sering daripada orang lain? Hal baik apa yang kita kerjakan melebihi mereka? Kita tahu lebih banyak daripada orang lain. Kita bicara lebih banyak mengenai Allah daripada orang lain. Kita mengakui dan telah berjanji lebih banyak daripada orang lain. Allah telah melakukan lebih banyak bagi kita. Dan oleh sebab itu layak mengharapkan lebih banyak dari kita dibanding dari orang lain. Kemudian Allah lebih banyak dinyatakan di dalam diri kita daripada orang lain. Namun apakah kita lakukan lebih banyak daripada orang lain? Di dalam hal apa kita hidup melebihi orang dunia? Bukankah kita masih bersifat dunia? Dan bukankah kita masih menjalani hidup dengan sifat orang duniawi yang jauh di bawah karakter Kristen yang sesungguhnya? Dalam hal inilah kita terutama harus melebihi orang lain. Bahwa sementara semua orang ingin membalas kebaikan dengan kebaikan, kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Hal ini berbicara tentang asas kebenaran yang lebih mulia dan sesuai dengan peraturan yang lebih agung dari apa yang dianut kebanyakan orang. Orang lain memberi salam kepada sesama saudara-saudara mereka. Mereka menerima orang-orang yang segolongan, sejalan dan sependapat dengan mereka. Tetapi kita tidak boleh membatasi rasa hormat kita seperti ini. Sebaliknya kita harus mengasihi musuh-musuh kita. Sebab bila tidak, apakah upah kita? Kita tidak dapat mengharapkan upah apa sebagai orang Kristen bila kita tidak melebihi kebajikan pemungut cukai. Perhatikan, orang-orang yang menjanjikan upah melebihi orang lain kepada diri sendiri harus belajar berbuat lebih baik daripada orang lain.
Juru selamat kita menutup pokok ini dengan nasihat berikut. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Hal ini dapat dipahami sebagai satu, secara umum termasuk segala sesuatu yang harus kita ikuti untuk menjadi pengikut Allah sebagai anak-anak yang terkasih. Perhatikan, sudah menjadi kewajiban orang Kristen untuk menginginkan, mengarahkan diri dan berusaha hidup sempurna dalam anugerah dan kekudusan. Yang kedua, dalam hal kasus khusus yang disebut tadi, yaitu untuk berbuat baik kepada musuh-musuh kita. Kesempurnaan Allah adalah mengampuni kesalahan, menolong orang asing, dan berbuat baik kepada orang yang jahat dan yang tidak tahu berterima kasih. Itu adalah kita manusia. Semua hal ini merupakan kewajiban kita supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Kita yang berutang begitu banyak hingga berutang seluruh keberadaan kita kepada kelimpahan Allah, patut meneladani hal ini semampu kita. Jadi dari sini, dari penjelasan Yesus, kita mendapati bahwa sebagai pengikutnya kita dituntut untuk melakukan lebih daripada yang biasa dilakukan orang lain. Membalas orang yang menyakiti kita merupakan hal yang bisa dilakukan orang lain. Tetapi kita dituntut untuk berbuat lebih daripada itu. Tidak membalas perlakuan jahat orang lain kepada kita pun bukan merupakan sikap yang langka, dan kita pun dituntut untuk bersikap lebih dari itu. Yesus menuntut setiap anak Tuhan untuk apa? Mampu menyatakan kebaikan Allah Bapa kepada setiap orang, bahkan kepada orang-orang yang jahat. Yesus menuntut anak-anak Tuhan menyatakan berkat kepada mereka yang mengutuk dan menganiaya. Ada dua alasan mengapa kita dituntut bukan hanya mengampuni tetapi juga memberkati orang yang jahat kepada kita. Yang pertama, karena kita sudah mendapatkan pengampunan dari Bapa atas dosa-dosa kita. Bahkan lebih daripada itu, Ia memberikan kita dengan limpahnya. Kesalahan orang lain kepada kita, betapapun besarnya, tidak pernah dapat melampaui keberdosaan kita di hadapannya. Kedua, Bapa memberikan berkat yang sama kepada orang baik dan orang jahat, maka kita pun wajib menjadi saluran berkat yang sama untuk mereka. Tuntunan Tuhan Yesus adalah kesempurnaan dalam kasih, sama seperti kasih Bapa sempurna. Bila di dunia hidup dengan prinsip mengalahkan dan menguasai, anak-anak Tuhan harus hidup dengan prinsip ilahi, yakni menjadi berkat bagi sesama. Waktu kita menyatakan kasih kepada sesama, kita sedang mencurahkan kasih Bapa ke hati yang gersang. Di tengah hidup yang penuh kepalsuan dan kekerasan, berilah kekuatan untuk hidup benar dan mengasihi. Dunia menuntut yang berbeda, tapi kita memberikan yang berbeda itu dari yang lain. Keadilan dan kasih, kehidupan orang percaya sering terjebak dalam dualisme di gereja kudus dan di luar gereja oleh semuanya. Jadi sering kita terjebak dalam dualisme di gereja kudus dan di luar gereja boleh semuanya. Dualisme seperti ini salah total. Sebab manusia yang dualis hidup dalam kepalsuan, sikap demikian bisa menjadi berhubungan erat dengan kesalahan, menafsirkan arti perintah Tuhan. Hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi, seringkali ditafsirkan seolah-olah menginginkan balas membalas dalam kehidupan manusia. Tapi maksud firman itu ialah agar orang yang bersalah diperlakukan dengan adil, tidak dijatuhi hukuman lebih berat atau lebih ringan, dilayani. Di lain pihak, pengikut Kristus sadar bahwa kejahatan tidak dapat diatasi oleh kekerasan hukum tetapi oleh kekuatan kasih. Sambil berusaha menegakkan hukum, pengikut Kristus berupaya untuk mengalah, menahan diri, bermurah hati, bergantung kepada kasih karunia Allah. Kelakuan sosial Kristen adalah kelakuan yang
melakukan sikap Kristus itu sendiri. Jadi kita melihat bahwa kemerosotan moral dalam masyarakat bukan merupakan peluang bagi Kristen untuk berkompromi atau merendahkan standar moralnya. Sebaliknya, Kristen harus semakin giat memperlihatkan kepada masyarakat standar moral yang sesuai dengan kehendak Allah melalui kehidupan Kristennya, agar masyarakat sadar bahwa apa yang disuguhkan kepada mereka bukan sesuatu yang wajar dan biasa, namun sesuatu dosa yang dibenci Allah. Kita harus menyadarkan mereka. Kehadiran kita membawa garam dan terang bagi mereka yang belum mengenal Injil Kristus. Maka firman Tuhan perintah agar kita sempurna dalam menerapkan peraturan firman-Nya. Setiap orang Kristen memiliki hidup Kristus yang memampukan berkarakter surgawi. Karakter ini memampukannya kita untuk melaksanakan firman-firman-Nya dengan motivasi yang benar. Kesaksian Kristen bukan pepesan kosong, tapi nyata dan memberkati sesama. Wujudkan kesaksian kita dengan mematuhi perintah Tuhan dengan motivasi yang benar dan dengan menuntut kesempurnaan. Amin buat firman Tuhan.